Pak Mursid sudah hadir, Pak Mursid? Hadir Pak Anton. Oh, oke. Ya, kita sambil menunggu yang lain. Atau gimana? Kita mulai aja terus sambil tunggu datang-datang yang lain, Pak Mursid. Gimana? Terserah Pak Anton aja. Nah, bagusnya kita mulai saja, Pak, ya, karena udah jam 2, jadi kita on time ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada Dr. Mursid Jawas, narasumber kita yang sudah hadir bersama kita tepat waktu ya. Di sebelum jam 2 juga sudah online beliau. Dan terima kasih juga pada para peserta sekalian, para pengelola jurnal, baik dalam kapasitas sebagai ketua redaksi, atau mungkin jurnal manajer, atau mungkin anggota dewan redaksi ya, dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Tadi sesi pagi kita sudah mendapat materi dari Dr. Hasbullah, dan siang ini alhamdulillah kita bersama salah seorang narasumber yang kompeten di bidangnya. Sedikit saya kenalkan ya, siapa sosok narasumber kita ini, Pak Jawad. Beliau aslinya dari Sulawesi, tapi kemudian sudah menetap di Aceh, menjadi dosen di UIN Araniri Banda Aceh, dan beliau sudah menikah dengan orang Aceh, jadi sudah jadi orang Aceh ya. Sama seperti saya asli Jawa Timur, besar, lahir dan sekolah semuanya di Jawa Timur, kemudian sudah menjadi dosen di UIN Araniri Banda Aceh ya, bersama Pak Mursid. Kemudian sudah menikah juga dengan orang Aceh, jadi ya, sudah menetap di Aceh. Bapak Ibu sekalian, sesi kita ini nanti, oh ya sedikit lagi saya tambahkan ya, karena ini tanpa konsep saya langsung berbicara saja. Pak Mursid Jawas sekali lagi adalah editor in chief jurnal Samarah. Ya. Salah satu jurnal yang naik daun gara-gara sekali lagi ini salah satu jurnal yang menjadi contoh bagi jurnal lain di Indonesia. Bagaimana sebuah jurnal yang dikelola dengan serius dari awal, meskipun dengan segala keterbatasan, kendala, macam-macam lah, banyak sekali yang dihadapi oleh Pak Mursid, dan saya tahu betul karena sama-sama beliau juga di Rumah Jurnal UIN Araniri. Dan terakhir, alhamdulillah selain menembus Sinta 2, perjalanannya menembus Sinta 1, ya, dan terskopuskan. Terskopuskan. Artinya sudah menembus ke terskopus, sebuah prestasi yang luar biasa. Dan kita akan belajar banyak dari beliau nanti. Ada Bapak Ibu nanti yang bertanya bagaimana latar belakang Samarah atau apa ya yang terkait dengan motivasi ya, motivasi. Jadi ini Bapak Ibu sekalian kesempatan kita bertanya lebih banyak, mendalami ilmu lebih banyak, dan belajar pengalaman dari pengelolaan jurnal yang tentu saja sekali lagi persoalan umum juga dihadapi oleh jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ya. Keterbatasan artikel, keterbatasan sumber daya manusia, banyak sekali keterbatasan, keterbatasan finansial, support dari lembaga, itu juga isu-isu yang sebenarnya dihadapi oleh. Jadi
Sekali lagi dalam kesempatan ini nanti Pak Mursid akan bicara secara spesifik bagaimana penyuntingan dan hal-hal terkait dengan bagaimana membuat jurnal itu lebih berkualitas ya. Saya rasa demikian sedikit pengantar. Nanti mungkin sambil jalan juga kita akan mengenal siapa Pak Mursid. Tapi pada prinsipnya ini kita alhamdulillah beruntung karena beliau juga sebenarnya jadwalnya sangat padat ya. Baik, untuk menghemat waktu saya persilakan kepada Pak Mursid untuk memulai. Terserah nanti mungkin ada orientasi awal terkait dengan materi dan berikutnya dilanjutkan dengan bedah jurnal seperti tadi ya. Oh ya, satu lagi. Dan beliau ini adalah asesor jurnal di Kemenristek Dikti ya, yang tahun ini mulai juga bertugas ya. Nah, hal terkait dengan akreditasi tentunya nanti juga akan disinggung lebih banyak dibedah oleh Pak Mursid. Saya persilakan Pak Mursid untuk memulai materi. Ya, saya persilakan. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bahagia sekali ini bisa berjumpa dengan para pengelola jurnal di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah PT KIS. Ya, ini sebuah kehormatan bagi saya ketika diminta untuk menjadi pembicara atau menjadi saling share untuk bagaimana pengembangan jurnal. Nah, ketika ditawarkan ini saya tidak berpikir dua kali karena ini memang semangat dari awal kita adalah maju bersama. Jadi ketika kita berbicara tentang jurnal, maka jurnal ini hanya bisa maju dengan semangat kebersamaan. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kepada saya ini sudah diamanahkan kepada saya untuk membahas tentang kualitas penyuntingan, manajemen, dan bedah jurnal ya. Ini saya share screen dulu ya. Ya, di layar sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya. Baik. Tadi sedikit banyak Pak Dr. Anton sudah memperkenalkan saya, tetapi mungkin ada baiknya juga saya sedikit berbicara tentang saya dan jurnal yang saya kelola. Nah, Bapak Ibu-ibu sekalian, saya termasuk orang yang sangat beruntung karena ketika saya punya gagasan untuk membangun, mewujudkan sebuah jurnal, maka saya berada di lingkungan yang tepat dan berada di tempat yang tepat. Ketika tahun 2016 itu saya punya gagasan untuk membuat jurnal. Gagasannya ya ingin di prodi saya itu, prodi hukum keluarga itu lahir sebuah jurnal. Sebelumnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri itu sudah ada 5 jurnal. Nah, saya ingin punya visi ketika diangkat menjadi ketua prodi itu memiliki di jurnal di prodi saya harus ada 2 jurnal. Nah, inilah yang gagasan awal inilah kemudian alhamdulillah saya dipertemukan dengan kelompok komunitas yang dibangun oleh Pak Dr. Anton, komunitas jurnal UIN Araniri. Nah, dari sanalah saya bergabung. Nah, bergabungnya ini alhamdulillah dari nol, betul-betul nol karena tidak mengenal bagaimana sebuah jurnal, bagaimana pengelolaan OJS, sampai akhirnya bisa membangun sendiri, memimpin sendiri jurnal yang sekarang sudah tembus Scopus. Baik, ini sambil jalan saja nanti bagaimana kisah Samara tembus Scopus itu sudah beberapa YouTube yang menayangkannya. Nah, ini kita fokus aja dulu
tentang materi yang diberikan kepada kami. Nah, yang terkait dengan kualitas penyuntingan, manajemen dan bedah jurnal ini, saya ingin sampaikan bahwa saya based on akreditasi Arjuna. Jadi kita runut saja ke sana apa-apa yang diperlukan. Nah, materi yang saya siapkan ini yang di dalam ini secara utuh tentang bagaimana penilaian dalam Arjuna. Nah, cuman karena saya dibatasi pada materi kualitas penyuntingan dan manajemen, serta kita akan membedah jurnal yang kalau tidak salah ada 20 jurnal di kelas A ini ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, nah ini sebetulnya saya lihat, saya baca jurnal yang ada, sudah ada yang malah Sinta 4 ya. Jadi saya yakin sudah sangat masyhur, sudah familiar dengan hal ini. Untuk penyiapan jurnal menuju pengusulan akreditasi, saya membaginya menjadi syarat umum. Jadi syarat umumnya ini ada syarat umum 1. Nah, kalau mau memastikan bahwa jurnal Bapak-bapak dan jurnal Ibu-ibu sekalian bisa tembus akreditasi nasional, apakah Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka syarat umumnya itu paling tidak yang pertama, itu jurnal sudah memiliki EISSN. Ya. Jadi memiliki EISSN, kemudian yang kedua, jurnal sudah memiliki web atau OJS. Ya, platformnya bisa apa saja yang lain, tetapi kita yang masyhur di Indonesia ini adalah platform OJS ya. Jadi jurnal sudah memiliki web. Kemudian syarat yang ketiga adalah jurnal sudah terindeks Google Scholar ya. Kemudian terdaftar di portal Garuda. Jadi yang keempat itu jurnalnya terdaftar di portal Garuda. Kemudian jurnal telah memiliki DOI yang aktif. Nah, ini yang banyak nih. Jadi banyak yang masih ada DOI-nya tetapi tidak aktif ya, atau ada sama sekali tidak memiliki DOI. Kemudian berikutnya adalah sudah terbit minimal 2 tahun terakhir berurutan. Nah, ini yang kadang-kadang ada kesalahan di dalam memahami sudah terbit 2 tahun terakhir ini. Jadi ada jurnal dia terbitnya itu frekuensinya itu adalah 2 kali. Maka kalau syarat untuk mengajukan akreditasi maka harus ada 4 isu. Ya, kalau dia 3 kali terbit frekuensinya dalam 1 tahun, maka harus ada 6 isu. Begitu pula berikutnya, jika dia 4 kali terbit, maka harus ada 4 isu terakhir. Ya kan? Nah, inilah yang menjadi syarat berikutnya bahwa setiap tahun itu minimal 2 terbitan atau isu. Ya. Kemudian setiap terbitan minimal 5 artikel. Jadi, nah ini ada yang harus menjadi perhatian bersama kita di sini pada bagian ini. Jadi ada kawan-kawan yang berpandangan bahwa kalau bisa 5 artikel saja, mengapa tidak kita 5 saja? Ngapain banyak sekali diurus? Ya. Jadi yang harus kita pahami di sini dalam kaitannya dengan akreditasi jurnal ini, dan juga saya menambahkan sisi lain, ya. Jadi meskipun di Arjuna itu mensyaratkan bahwa setiap terbitan minimal 5 artikel, tetapi bukan berarti kita sebagai pengelola jurnal sudah mencukupkan diri saja 5 artikel itu. Nah, kalau saya jangan memilih seperti ini. Saya sering menganalogikan bahwa kalau kita punya kekuatan untuk mengangkat sebuah barang itu 100 kilogram. Mengapa kita mengangkat
hanya mengangkat 50 kg. Nah, ini logika yang saya bangun. Nah, kalau misalnya kita bisa 12 atau 15 atau 20 artikel bisa kita handle, mengapa kita hanya mengerahkan tenaga kita di 5 artikel? Nah, itu dia. Nah, mengapa perlu dipertimbangkan walaupun ini syarat minimalnya 5? Nah, sekarang kalau kita lihat, kita membuat atau mengelola jurnal itu tujuannya untuk apa? Apakah kita mengelola jurnal itu hanya untuk berpuas-puas diri, hanya untuk memenuhi akreditasi prodi dan lain sebagainya? Nah, dicanamkan baik-baik apa manfaat artikel ini untuk kita. Nah, kalau kita tujuannya misalnya saya ingin membantu kampus saya. Kampus saya itu minimal para dosennya itu punya tempat untuk menyalurkan tulisannya. Kalau punya niat bahwa jurnal ingin membantu kampusnya supaya memiliki publikasi yang banyak, ya, maka kalau hanya 5 artikel ini akan sangat terbatas. Mengapa? Ada aturan lain. Aturan lainnya itu adalah bahwa penulis untuk lokal dalam artian kampus tempat jurnal itu terbit itu antara 30 dan 40% saja kuotanya. Jadi akan kalau hanya 5 ya paling satu saja artikel dari kampus kita sendiri. Nah, ini terkait dengan setiap terbitan minimal 5 artikel ini. Kemudian yang ini adalah situs berbahasa Inggris. Webnya atau lamannya itu berbahasa Inggris meskipun artikelnya itu isinya adalah berbahasa Indonesia. Ya, ini syarat umum. Nah, kemudian ini syarat umum 1 yang saya sebutnya tadi, kemudian syarat umum 2. Ya, ini sudah saya memasukkannya ini berdasarkan Arjuna dan berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, apa yang harus disiapkan berikutnya ketika syarat umum 1 tadi itu kita sudah lengkapi? Nah, kalau yang tadi itu sudah dilengkapi, insya Allah itu sudah bisa tembus Arjuna. Ya, tetapi apakah itu akan nanti tembus di Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka syarat umum 2 ini harus dipenuhi. Nah, syarat umum 2 ini adalah yang pertama, jurnal sudah memiliki board of editor. Ya, jadi editornya itu sudah harus ada. Ya. Kemudian yang kedua, jurnal sudah memiliki board of reviewer. Ya. Nah, ini pada syarat umum 2 ini sedapat mungkin ya mudah diakses oleh siapapun, baik dia tingkat expert maupun dia baru belajar melacak sebuah jurnal. Artinya ya ke syarat umum yang 2 ini dia harus begitu dibuka jurnal kita dia sudah tampak apakah dia di bagian header ataukah dia di bagian blok kanan atau blok kiri. Ya. Jadi harus memiliki board of editor, harus memiliki board of reviewer, kemudian memiliki focus and scope, ya, memiliki publication ethic, kemudian sudah memiliki artikel template, kemudian sudah memiliki author guidelines, kemudian memiliki start counter, kemudian memiliki flag counter, ya. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang menyepelekan ini start counter ini sama flag counter ini, ya. Start counter ini untuk menghitung berapa kunjungan unik. Ini kadang-kadang bagian ini ada 3 bagian dalam penilaian Arjuna yang bisa kita breakdown nanti. Jadi tidak boleh diabaikan. Meskipun itu kadang-kadang kita pikir sih apa sih gunanya. Nah, ini gunanya ini supaya tingkat kunjungan jurnal itu menunjukkan bahwa jurnal kita itu signifikan dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Ya. Nah, ini syarat yang umum. Nah,
Berikutnya, jika semua syarat yang tadi itu, ini bagi yang belum pernah submit ke Arjuna, nah ini dia, jika belum punya akun, silahkan daftar di bagian ini. Jika sudah punya akun Arjuna, silahkan login di bagian ini, ya. Tapi bagi yang sudah pernah submit di Arjuna, saya yakin ini sudah sangat familiar, ya. Nah, baik. Nah, ketika sudah submit pada bagian yang tadi ini, ya, apakah mendaftar baru, pengajuan akreditasi, atau pengajuan reakreditasi, maka yang akan dipastikan dari web atau laman dari Arjuna itu adalah ketika sudah mengisi data diri, namanya self evaluation, ya, evaluasi diri, maka di sini akan diminta 6 hal, ya, bahwa ini akan kita diminta kepastian, bukan kita diminta ya, ini kadang-kadang tidak harus jujur mengisi di sini. Jangan mengatakan ya kalau masih belum. Sudah mencantumkan EISSN yang benar. Kemudian yang kedua, jurnal telah memiliki DOI yang aktif. Kemudian sudah terbit minimal 2 tahun terakhir berurutan. Kemudian setiap tahun minimal 2 terbitan atau isu. Kemudian setiap terbitan minimal 5 artikel. Kemudian situs mencantumkan pernyataan etika publikasi. Nah, kalau yang syarat umum 1 dan 2 tadi itu terpenuhi, maka pasti ini terpenuhi ketika diminta konfirmasi kesiapan akreditasi. Nah, di Sinta berapa yang akan dituju? Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kadang-kadang saya dulu ketika submit ke Arjuna itu yang penting tembus Sinta saja dulu, ya. Jadi kalau kebijakan dulu itu oleh Kementerian Ristekdikti lewat Arjuna, jadi yang penting kita masuk database saja Sinta itu, ya. Jadi saya tidak terlalu muluk-muluk, yang penting tembus aja dulu ini. Nah, di sini kalau kita nilai yang kita dapatkan itu 30 sampai 40, berarti kita akan jatuh di Sinta 6. Kalau nilai kita 40-50 jatuh Sinta 5, kemudian 50-60 jatuh ke Sinta 4, kemudian 60 sampai 70 ini Sinta 3. Nah, kemudian kalau kita berhasil sukses ini 70 sampai 85 bisa Sinta 2. Nah, Sinta 1 itu lebih dari 85 atau terindeks Scopus. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya ketika pertama kali jurnal Samara itu pengajuan akreditasi, ya itu dapatnya hanya Sinta 5. Ya ini, kalau tidak salah nilainya 45. Ya, ini Samara itu tembus pertama kali itu adalah Sinta 5. Nah, saat itu oleh Kementerian Ristekdikti lewat Arjuna itu bagi yang sudah tembus Sinta ketika sudah terbit isu baru, ya, ketika sudah terbit isu yang baru, maka boleh mengajukan reakreditasi. Nah, saya karena sudah sampai ketika meraih Sinta 5 kan pasti kita secara manusiawi kan pasti tidak puas. Nah, saya sebagai pribadi juga, wah ini kok Sinta 5, ya, padahal targetnya awak di evaluasi diri berani juga itu mencantumkan Sinta 2. Nah, kemudian saya mengajukan akreditasi lagi, ya. Jadi pada ketika terbit isu yang baru saya mengajukan reakreditasi, maka alhamdulillah jatuh targetnya malah taruh di sini nilainya evaluasi diri Sinta 1. Tapi dapat jatuhnya di Sinta 3. Nah, ya ini juga kepuasan itu pasti tidak ada. Kenapa? Karena di atasnya masih ada Sinta 2, masih ada Sinta 1. Nah, ketika Sinta 3 ini saya kemudian, nah syukurnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika kita masuk, sudah lulus apakah Sinta 6, 5, 4, 3, itu kita sudah tahu bahwa mengapa kita itu Sinta 3 dan oleh para reviewer atau asesor Arjuna itu menyampaikan ke kita. Ini bagusnya kita ini karena banyak pendidikannya. Di saya itu ketika Sinta 5 itu ada sekitar 15 item diminta diperbaiki dan diminta segera mengajukan reakreditasi. Kemudian ketika Sinta 3 itu ada sekitar 8 item perbaikan dan saya lakukan perbaikan dan alhamdulillah tembus Sinta
2. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian mau jurnalnya itu jatuhnya di mana, terserah ya. Tapi itu tentu ada yang harus disiapin. Apa yang disiapin? Ya. Nah, ini bukan bidang saya, penamaan jurnal ilmiah ini. Saya pikir ini nilainya ini bisa dilihat nanti ya, tentang penamaan jurnalnya itu Bapak-bapak sudah bisa tengok. Kalau namanya jurnalnya itu spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu, itu nilainya 3. Kalau cukup spesifik tetapi meluas mencakup bidang ilmu, skornya nilai 2 ya. Jadi nah ini adalah breakdown dari nilai-nilai yang tadi ini. Jadi kalau kita mengabaikan satu, maka ya tentu akan berkurang terus. Ya. Nah, silahkan kita memetik poin-poin sampai dengan Sinta berapa yang kita harapkan dari Sinta ini. Ya, misalnya kita berapa, saya ingin Sinta 2. Maka apa yang harus kita petik itu berarti pada bagian penamaan jurnal ini kita harus dapat di skor 3. Tapi ingat, jangan gara-gara ingin Sinta 2 misalnya, ingin mengganti nama jurnal, lah itu masalah. Kenapa? Ya, nama orang itu misalnya kalau sudah besar mau digantikan, dulu dia sudah potong kambing. Ya, sama dengan jurnal ini. Kalau kita mau mengganti itu banyak urusannya, harus berurusan dengan lembaga yang mengeluarkan ISSN atau LIPI, ya. Nah, tentu itu tidak disarankan untuk tidak melakukan itu. Nah, ada yang lain bisa dilakukan, ya. Nah, ini juga masih bisa dilakukan perbaikan jika memungkinkan. Poin berapa yang ingin diharapkan di sini pada bagian ini? Nah, ini yang bagian saya ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tentang penyuntingan dan manajemen jurnal. Nah, saya sepintas aja menyampaikan ini sambil kita melihat-lihat nanti kalau bahasanya Pak Anton tadi membedah jurnal Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, kita tengok saja dulu ini secara sepintas. Nah, untuk bagian penyuntingan dan manajemen jurnal ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ya, pelibatan mitra bestari. Ya, pelibatan mitra bestari ini, ya, ini pada bagian yang tadi ini, ya, board of reviewer, bagian kedua tadi ini, bagaimana melibatkan mereka itu, ya. Nah, pada bagian ini, kalau ya jurnalnya melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional, ya, lebih dari 50% dari berbagai institusi, maka skornya 5. Jadi apa ukurannya? Nah, inilah dia mengapa sebuah jurnal itu penting untuk menampilkan profil daripada reviewer dan editor. Nah, di sana akan tergambar bahwa misalnya pada jurnalnya itu, ya, bagaimana mengukur bahwa jurnalnya mitra bestari itu adalah berkualifikasi internasional? Sederhana. Meskipun dia orang Indonesia, tetapi dia sudah menulis di jurnal internasional, maka dia sudah berkualifikasi internasional. Ya, kalau dia sudah memiliki ID Research ID, berarti dia menulis di WOS atau dia memiliki ID Scopus, ya, itu saja. Nah, pada bagian ini silahkan Bapak-bapak mencantumkan pada board of reviewer-nya itu dimunculkan, dibunyikan, sehingga ketika asesor Arjuna itu memeriksa, itu langsung dihitung. Misalnya, itu reviewer-nya ada 20. Ya, ternyata 11 sudah pernah menulis di jurnal internasional. Berarti nilai yang akan didapatkan jurnal tersebut adalah skornya 5. Kalau mitra bestarinya itu kualifikasinya itu nasional, ya, lebih dari 50% dari berbagai institusi, maka skornya 3. Ya, melibatkan mitra
bestarinya itu setempat, lokal, nilainya 1. Tidak ada mitra bestari atau tidak ada reviewer, nilainya 0. Nah, ini dia. Ya. Kemudian berikutnya, mutu penyuntingan atau substansi. Mutu penyuntingan substansi. Nah, kalau mutunya itu baik sekali, dengan indikator mitra bestari ketat memberikan penilaian naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan substantif, sehingga kespesialisan artikel jurnal terjaga, maka nilainya 2. Ya, jadi ini juga ada pekerjaan berat kita sebagai pengelola jurnal. Paling tidak kita memberitahu kepada reviewernya itu bahwa yang dikomentari itu, ya tadi pagi sudah disinggung sedikit oleh Pak Mahrus kalau tidak salah, ya itu apakah sebuah jurnal itu menggunakan imrat atau non imrat, ya. Jadi yang disebut bermutu kualitas penyuntingannya itu kalau yang dikomentari itu ya judulnya, kemudian masalah dalam penelitiannya, metodenya, pembahasannya, dan hasilnya. Jadi jangan sampai mitra bestari itu memperbaiki hanya kesalahan ini ada typo, ya. Ini stylenya, gaya selingkungnya kurang, tidak cocok dengan jurnalnya. Ya, ini ya hanya menengok tampilan yang bukan bagian inti dari sebuah jurnal, ya tentu nilainya akan turun. Ya, jadi ada baik sekali, baik dan tidak baik. Yang baik sekali itu nilainya 2, skornya 2. Kalau itu yang diperhatikan adalah substansinya yang dikomentari. Kemudian nilainya baik dengan skor 1, maka mitra bestari membantu menilai naskah, memberikan catatan dan data perbaikan seperlunya. Jadi tidak banyak masuk ke substansi. Kalau tidak ada, nah ini yang paling banyak ini, saya yakin Bapak-bapak, Ibu sekalian pasti melakukan ini. Jurnalnya memang nggak di-review, ya terbitnya aja terbit quick submit. Nah, ini pasti nilainya 0 pada bagian ini, ya. Baik. Bagian ketiga adalah kualifikasi Dewan Penyunting. Dewan Penyunting ini adalah Board of Editor, ya. Nah, kalau editornya itu lebih dari 50% sudah pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional, maka skornya nilainya 3. Ya, jadi ini ada strateginya sebetulnya. Jadi ya pandai-pandai banyak-banyak berkawan dengan para penulis yang berpengalaman di jurnal internasional. Ini lebih 50% dapat nilai 3, kurang dari 50% itu nilainya 2, kemudian yang lainnya yang belum berpengalaman menulis di jurnal ilmiah internasional nilainya 1, ya. Kemudian berikutnya, bagian keempat. Petunjuk penulisan bagi penulis. Ya, dalam jurnal itu yang saya sebut tadi sebelumnya itu adalah author guidelines. Ya, jadi sedapat mungkin author atau penulis itu tidak lagi bertanya tentang bagaimana supaya artikelnya itu bisa disubmit di sebuah jurnal dan bisa diterbitkan. Artinya itu juga menjadi bagian penilaian. Ya, semakin tidak sering bertanya seorang calon penulis kepada jurnal kita, maka itu akan semakin bagus. Ya. Nah, untuk itu di sini yang harus diperhatikan itu adalah kalau terinci, lengkap dan jelas secara substansif, sistematis dan tersedia contoh atau template. Nah, ini dia nih. Jadi kalau ada terinci, jadi tidak hanya ada template ya, terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis, dan tersedia template. Maka itu nilainya 2. Kurang lengkap dan kurang jelas, nilainya 1. Kemudian kalau tidak ada semua ini, author guideline-nya pasti nilainya 0. Itu
bagian keempat dari penyuntingan dan manajemen jurnal. Nah, bagian kelima, mutu penyuntingan gaya dan format. Nah, kalau baik sekali dan sangat konsisten, nah ini kan yang dinilai adalah 4 edisi, 2 tahun terakhir. Kalau dua kali terbit berarti 4, maka itu akan dinilai, itu yang dinilai. Kalau penyuntingannya itu baik, ya, kemudian konsisten, maka nilainya 2. Baik dan konsisten, baik sekali dan sangat konsisten nilainya 2. Baik dan konsisten itu nilainya 1, tidak baik atau tidak konsisten itu nilainya 0. Nah, ini editor yang sangat berperan pada bagian ini. Jadi yang sering dikomentari di sini terutama adalah jangan sampai kita menemukan ada kesalahan typo, kesalahan kecil, misalnya nama seharusnya huruf besar, ya itu jadi huruf kecil dan lain sebagainya, terutama tidak konsisten. Nah, berikutnya manajemen jurnal ilmiah. Ya, jadi nah ini yang saya sempat sebut tadi, ada quick submit, ada OJS penuh. Nah, kalau jurnal Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian itu menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh. Nah, ini berarti kalau menggunakan platform OJS itu menggunakan OJS penuh, maka itu nilainya 3. Ya, skornya 3. Menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi daring dan surat elektronik. Jadi kadang-kadang reviewernya itu belum terbiasa dengan OJS, tetapi dia mereview, tetapi lewat email. Ya, ini tetap diakui nilainya ada 2. Kemudian yang ketiga, menggunakan manajemen penyuntingan melalui surat elektronik saja, skornya 1. Nah, di sini adik Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, di sini ada kalau kita mau memberi yang lebih sebagai pengelola jurnal. Hakul yakin Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, jurnal yang baik itu pasti ada satu orang di belakangnya yang betul-betul memberikan perhatian yang lebih untuk jurnal. Silahkan tengok jurnal di Indonesia. Jangan mimpi sebuah jurnal di Indonesia itu dia bagus karena banyak sekali yang memegangnya. Itu saya yakin tidak akan ketemu. Ya, hampir semua jurnal itu bagus. Ya, bisa ditengok hanya 1, 2, 3 orang di belakangnya. Ya, nah apa yang saya maksudkan di sini? Kalau Bapak-bapak sekalian, jurnalnya itu ternyata reviewernya itu ada, ya, tetapi reviewernya sudah sepuh, dia sudah profesor sepuh, sudah umurnya tua, beliau masih mau mereview, maka ini sebetulnya bisa dibantu, dibuatkan saja akunnya, ya, kemudian diminta apakah kalau menggabungkan antara elektronik dan email, maka itu nilainya 2. Nah, ini bisa skor 3. Kalau kita buat akun dan kita meminta komentarnya itu kita yang mengisi perbaikannya, maka kita akan meraih nilai 3 pada bagian ini. Nah, silahkan kalau saya melakukan ini. Kalau saya menelpon seorang reviewer, dia sudah profesor, sudah sepuh, saya mengatakan tolong di review Prof, dan saya memasukkannya dalam sistem mereka, ya, dalam akun mereka sehingga terbaca sebagai tetap OJS penuh, ya. Nah, saya pikir itu saja yang bagian manajemen penyuntingan untuk materinya, ya. Jadi ada paling tidak ada 6 hal yang harus diperhatikan. Saya ulangi sekali lagi bahwa dalam kaitannya dengan penyuntingan dan manajemen jurnal itu ada 6 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, pelibatan mitra bestari. Kemudian yang kedua, mutu penyuntingan substansi. Kemudian kualifikasi dewan penyunting. Kemudian petunjuk penulisan bagi penulis, ya, author guidelines. Kemudian mutu penyuntingan, gaya dan format. Kemudian yang keenam adalah manajemen jurnal ilmiah. Saya pikir untuk sementara
untuk apa namanya materinya cukup dari saya, Pak Anton. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Anton kembali. Ya, terima kasih Pak Dr. Mursyid Awas ya, sudah merefresh ya pengetahuan kita, pemahaman kita tentang aspek-aspek apa saja dalam bidang penyuntingan dan yang wajib ya, yang wajib kita pahami dan kita ikuti kalau memang kita mengusul aplikasi. Sesi berikutnya untuk di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan terkait dengan yang tadi yang saya presentasikan. Kalau tidak ada, kita akan skip langsung masuk ke bedah jurnal nih Pak. Atau mungkin kita lanjutkan dengan bedah jurnal sehingga nanti sampel-sampel dari jurnal, seandainya cukup waktu kita tentu akan membedah semuanya ya. Tetapi karena waktu kita terbatas sampai jam 4, jika memang tidak tercover semuanya, tentunya satu catatan itu menjadi catatan untuk semua. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi artinya ketika nanti yang dibedah adalah jurnal, bukan jurnal Bapak Ibu. Nah, mohon dipahami bahwa catatan-catatan yang diberikan oleh Dr. Mursyid itu adalah catatan untuk semua peserta. Jadi bukan ke jurnal yang dibedah saja, gitu ya. Ini catatan-catatan penting saya rasa. Sebelum ke sana, saya lihat ada yang tunjuk tangan ya. Alfanar. Nama jurnal atau gimana nih Pak? Silakan kalau memang ada mau ditanyakan. Baik, baik. Terima kasih banyak. Ibu ya, silakan Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya Mamlata Nafisah dari Jurnal Alfanar IIKI Jakarta ya. Tadi luar biasa sekali materinya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan Bapak. Yang pertama tentang tadi penyuntingan dan manajemen ya. Yang pertama adalah tentang pelibatan mitra Bebestari dan Dewan Penyunting yang berkualifikasi internasional dan nasional tadi. Nah, pertanyaan saya, apakah mereka itu harus sesuai dengan fokus and scope kita? Misalnya, Alfanar ini kan fokus and scope-nya memang kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, apakah mereka yang menjadi mitra Bebestari dan Dewan Penyunting itu memang yang harus ahli di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, atau boleh di luar itu, misalnya mereka yang ahli di bidang kajian studi Islam secara umum ataupun yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dalam proses penyuntingan tadi kan ada yang sangat ketat atau kurang ketat, yang kemudian akhirnya nilainya ada yang baik sekali, baik, dan seterusnya. Ada tidak Pak yang bisa di-share ke kami contoh form ya? Jadi bisa dijadikan acuan buat kami semua. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Bu, atas pertanyaan. Langsung saya berikan kepada Dr. Mursyid untuk merespon. Ya, terima kasih. Ini Ibu, nama jurnalnya enggak ini Alfanar ini? Mohon maaf ya. Dari Alfanar. Betul Bapak, ini nama jurnal Alfanar. Ibunya siapa namanya? Mamluatun Nafisah. Mamluatun Nafisah, oke. Ya, baik, terima kasih Bu Mamluatun Nafisah. Nah, ini juga sering sekali menjadi pertanyaan besar dari para pengelola jurnal dalam kaitannya dengan pelibatan mitra Bebestari ini. Apakah mereka harus sesuai fokus dan skop, harus ahli di bidang misalnya yang ditekuni itu ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, kalau kita ini kita syukurnya itu kita harus berterima kasih kepada Dikti bahwa ketika jurnal-jurnal dari dari PTKIN, PTKIS itu yang akan diamanahkan untuk memeriksa pada bagian itu adalah dari asesor PTKIN atau PTKIS. Jadi itu jangan khawatir Ibu Mamluatun Nafisah. Artinya apa? Jadi tidak harus sebetulnya itu betul-betul kan harus sesuai fokus dan skop di sana. Itu kan akan terbatas. Itu akan terbatas. Nah, dalam artian bahwa jika sesuai dengan bidang ilmu di lingkungan PTKIN, maka itu bisa digunakan. Contoh, ini kan Al-Quran dan hadis.
Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan dengan hukum. Maka ketika menggunakan reviewer dari yang berlatar belakang bidang hukum, maka itu sah-sah saja dan itu tidak ada masalah. Al-Quran dan hadis tidak mungkin lepas dari kajian sosiologis, antropologis. Ya kan? Maka tentu ya mitra bestari yang berlatar belakang di PT KIN dengan bidang ilmunya sosiologis, antropologis, itu juga pasti masuk. Begitu pula nantinya dengan bahasa, ya. Jadi ini sangat banyak di sini yang bisa dilibatkan. Jadi kita bersyukurnya ini untuk Arjuna, oleh Dikti itu sangat paham kondisi keilmuan di PT KIN sehingga banyak asesor yang ditunjuk itu adalah dari PT KIN, memang diminta dari mereka itu seperti kami kemarin itu diminta menjadi mengikuti seleksi calon asesor Arjuna itu. Jadi tidak harus betul-betul fokus dan skopnya itu sangat spesifiknya itu. Kalau memang banyak, ya itu sangat bagus. Tetapi kalau memang terbatas, maka itu tidak dianggap masalah jika terkait dengan bidang dari fokus dan skop jurnalnya. Demikian ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian proses penyuntingan. Apa ada contoh form yang bisa jadi acuan? Ya, saya jujur saja Ibu, ini dari IKI. Tetangganya itu Al-Jamiah. Tetangganya Studi Islamika. Tetangganya Ahkam. Nah, saya tes setahun yang lalu Bu Mamluatun Nafisa, ini juga saya pertanyakan, ada nggak contohnya manajemen penyuntingan yang bagus? Ya, alhamdulillah itu diberikan gambaran saja, bahkan diberikan formnya tentang form review yang bagus. Nah, ini nanti mudah-mudahan ada waktu nanti saya share aja di ininya. Misalnya Samara apa yang dinilai pada penyuntingan naskahnya. Nah, paling tidak ini catatan saja yang apa yang harus diperhatikan dalam penyuntingan itu, yang dikomentari itu apa? Yang pertama sekali itu Bu adalah judul. Itu kalau tidak ada komentar di situ kan aneh itu, kalau tidak ada komentar di judul. Apakah sudah oke atau tidak? Kemudian yang kedua itu abstrak. Ya. Jadi abstrak tinggal kita dibuatkan form review. Itu form review yang pertama itu adalah judul, kemudian abstrak. Kemudian yang ketiga itu adalah keyword. Keyword ini sangat menentukan. Ya, terutama kalau kita mau membuat jurnal kita itu terbang ke internasional, kadang-kadang keywordnya ini kita abaikan. Ternyata keyword ini bisa menjadi penilaian utama dalam Scopus. Kemudian yang keempat, jadi tadi judul, abstrak, keyword, itu harus diberikan komentar. Diberikan form pada form reviewnya itu, bagaimana komentar review. Kemudian yang keempat, itu adalah research problem, masalah yang diteliti itu apa. Kemudian yang keempat itu adalah kedalaman pembahasan, ya sudah yang kelima ya, kedalaman pembahasan. Yang keenam itu adalah kedalaman literatur. Kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Jadi ada 7 hal yang harus ada yang menunjukkan bahwa sebuah artikel itu direview dengan bagus. Terutama dalam kaitannya tadi itu, kalau di dunia internasional ada imrad dan non-imrad tadi itu. Jadi bedanya imrad sama dan non-imrad saja itu adalah bedanya itu adalah hanya pada pencantuman metodenya secara zahir atau tidak. Ya. Jadi kalau metodenya itu dicantumkan dengan bagus, dengan jelas, berarti itu imrad. Kalau dia tidak, berarti itu non-imrad. Include pada latar belakang masalah. Demikian Bu Mamluatun Nafisa ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik, sama-sama. Ada yang bertanya melalui chat ini Pak Mursid. Idealnya berapa jumlah reviewer itu? Ini pertanyaan. Iya, baik. Nah, jadi sebetulnya tidak ada angka-angkanya itu idealnya berapa jumlah reviewernya itu, tetapi bisa kita hitung. Ya, bisa kita hitung. Tadi kalau reviewernya itu 50% itu
adalah reviewer internasional, maka nilainya berapa? 5. Kalau reviewernya nasional itu lebih 50%, itu PTKIN berbeda, itu nilainya 3. Ya kan? Nah, rasionya jurnal yang bagus itu adalah minimal reviewernya itu untuk satu buah artikel ya adalah 2. Minimal reviewernya untuk satu buah artikel itu adalah 2. Jadi kalau secara rasional, secara hitungan matematis, kalau artikelnya itu ada 10, maka minimal reviewernya itu ada 20. Kalau mau nilainya tertinggi, berarti ada 11 reviewernya itu sudah pernah menulis di jurnal internasional. Kalau nilainya 3 bagian itu, berarti harus ada 11 sudah pernah menulis di SINTA, baik SINTA 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi tergantung pada jumlah artikelnya pada sebuah jurnal itu yang akan menunjukkan reviewernya. Tetapi Pak, bagaimana kalau artikelnya hanya 5? Berarti 10 reviewernya sudah cukup. Itu namanya minimal. Ya, kalau lebih, mau lebih, alhamdulillah itu sangat-sangat bagus. Baik, demikian Pak Anton ya. Baik, terima kasih Pak Mursyid. Ya, bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan materi secara umum yang disampaikan tadi? Pak Ahmad Khairul dari Jurnal El Bidayah, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih senior semuanya. Kita ingin agak curhat karena ketidakmampuan atau ketidaktahuan kita untuk masalah penilaian. Di El Bidayah itu awalnya itu kebutuhan untuk ya BKD dan lain sebagainya. Artinya kan pengelolaannya bisa dilihat nggak serius. Kemudian dalam perjalanan waktu, terutama untuk konten kita seriusi. Akhirnya mulai dari bagaimana narasi dalam atau deskripsi dalam metode penelitiannya, kemudian judul dan itu disesuaikan dengan fokus LBDA sendiri. Pertanyaannya begini Pak, kita itu kan mengajukan akreditasi. Nah, kalau kemudian yang kemarin itu misalnya dianggap belum layak baik untuk mendapatkan misalnya akreditasi dengan SINTA 4 atau SINTA 3. Tapi di saat yang bersamaan kita punya jurnal dengan pengelolaan yang sama itu sudah SINTA 3. Nah, kekhawatiran kan karena ini karena ini terbit itu harus kontinu. Intinya kontinu, maka kita berasumsi kalau nanti nilainya nggak keluar, yang dinilai ini yang mana? Yang kemarin atau kemudian yang sudah tertata begini, yang sudah dikelola oleh setidaknya orang-orang yang sudah punya pengalaman pelatihan jurnal. Itu poin yang menjadi gelisah di diri kami. Yang kedua, keterkaitan dengan konten dan fokusnya. Nah, bagi kami untuk mengelola satu isu itu memang sulit Pak, ketika ada keinginan bahwa jurnal itu juga mendapatkan penilaian tinggi ketika dapat masukkan artikel yang sesuai dari luar, artinya dari institusi di luar institusi kami. Nah, mohon pencerahannya Pak, kira-kira itu problem yang bagi lembaga yang kecil-kecil begini ya pasti sangat sulit itu untuk mencari itu, kecuali yang memang sudah win. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nurul. Silakan Pak Mursyid. Ya, baik. Dari jurnal Al Bidayah, jadi poin yang dinilai yang mana dalam kaitannya dengan keberkalaan. Jadi saya tidak tahu mengapa itu menjadi pertimbangan yang harus menjadi perhatian kita, bahwa 70% penilaian itu adalah manajemen. Ya, substansi itu hanya 30%. Artinya sampah aja kita masukkan ke dalam jurnal, kalau manajemennya bagus, itu pasti dapat SINTA 2. Ini mohon maaf, ini agak sedikit vulgar saya katakan. Jadi artinya apa? Bahwa jangan ragu
menyampaikan kepada dosen, menyampaikan kepada mahasiswa bahwa artikel itu bisa diinput dari skripsi mahasiswa. Jadi setiap tahun kita mewisuda alumni sarjana misalnya, itu berapa? Dan itu hanya dalam bentuk skripsi. Nah, mungkin perlu ada kebijakan di kampusnya, Pak Ahmad, itu bagaimana kalau membuat kebijakan bahwa sebagai salah satu syarat sidang, itu mahasiswa harus menyerahkan ya artikel skripsinya itu ya direproduksi ke artikel dan dibimbing oleh dosennya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, saya ketika mengelola Jurnal Samara, jangankan artikel dari luar, ya hampir seluruh masalah pengelola jurnal itu adalah artikel nggak ada. Akhirnya saya nggak habis pikir gimana ceritanya. Hampir seluruh keluhannya itu adalah pengelola jurnal yang sudah eksis duluan, itu adalah mencari artikel. Nah, saya saat itu diskusi dengan beberapa orang. Misalnya di Dikti itu. Sejak 2012 diwajibkan mahasiswanya itu mau selesai S1 harus menulis artikel. S2 harus menulis artikel. S3 harus menulis artikel dan itu harus berasal dari skripsi, tesis dan disertasinya. Nah, kenapa kita tidak melakukan itu? Nah, saya 2016 itu ya, saya buka rahasia saja ya. Basis utama jurnal yang saya kelola itu adalah artikel dari mahasiswa. Tapi saya minta mereka, tolong minta sama pembimbingnya itu dibimbing bagaimana memproduksi, mereproduksi sebuah skripsi itu menjadi sebuah artikel. Dalam artian bahwa kalau hanya skripsi saja itu hanya tidak banyak yang membaca. Tetapi kalau kita terbitkan dalam bentuk artikel, maka itu akan banyak dibaca. Ya, jadi itu strateginya begitu. Nah, bagaimana kalau memperbanyak dari luar? Ya, ini harus kita membangun kerjasama. Nah, seperti sekarang ini ada 20 pengelola jurnal sekarang berjumpa. Nah, ini silahkan Al-Bidayah ini mencari yang mana seirisan dengan jurnalnya. Buat artikel exchange namanya, pertukaran artikel. Jadi kita mengirim, kita membantu sesama. Kita buat artikel exchange. Nah, itu sangat ini saya yakin kuota keterpenuhan itu 30-70%, 30 itu penulis dari dalam, kemudian 70 penulis dari luar, itu pasti terpenuhi. Ya, jadi Jurnal Samara melakukan itu dan saya yakin jurnal-jurnal yang lain juga melakukan yang sama. Saya pikir itu untuk strateginya. Nah, terkait pertanyaan pertama itu tadi, Pak, itu jadi manajemennya ini. Kalau sebuah jurnal itu sudah terlambat, wah itu sudah nggak usah bertanya asesornya itu. Wah ini manajemennya nggak bagus ini. Ya, karena keberkalaan ada nilainya kan. Jadi itu yang mana? Semua yang masuk dalam manajemen itu yang 70%, maka itu harus betul-betul ya, yang semua yang tampil tadi syarat umum 1 dan 2 itu kalau itu bagus, itu semuanya lebih besar itu ke manajemen. Jadi begitu kita buka lamannya itu, nah justru yang substantif itu kurang muncul itu. Nanti dibuka artikelnya 1, 2, 3, 4 baru tahu. Oh iya ini kan harus dikasih password baru bisa tahu bahwa apakah sebuah artikel itu disunting dengan bagus. Ya, jadi kan harus masuk ke dalam. Nah itu kan hanya tampilan 30% nilainya itu. Nah, bermain di angka 70%. Nah, ini juga hasil diskusi dengan kawan-kawan di Rumah Jurnal UIN Araniri, itu banyak kiblatnya. Ya, misalnya Pak Anton itu kiblatnya itu dia orangnya perfect 100%. Apa yang ada pada Arjuna itu maka dia betul-betul penuhi 100%. Jadi ini sama dengan satu lagi kawan Pak Azharsyah, dia modelnya seperti itu. Tapi ada yang lain, misalnya ada kawan Pak Ridwan Harahap, ya dia agak sama, mirip-mirip dengan saya. Mana yang bisa kita eksploitasi? Ya, jadi pada manajemen ini, ya ini kan sangat sedikit, hanya 6 bagian kan? Hanya 6 bagian. Maka pada manajemen jurnalnya bukan substansinya, karena ada asesor itu kan ada 2, substansif, asesor substantif dan asesor manajemen. Nah, kalau saya ya
perbaiki secara baik, begitu orang membuka jurnal, itu semua pembaca senang. Kalau pembaca senang, berarti asesor juga senang. Dia mau butuh apa, dia dapatkan. Jangan hanya mencari mana ini editornya, itu sakit kepala asesornya, nggak tahu di mana diletakkan editornya, tidak tahu linknya, reviewernya di mana, ya. Nah itu Pak Ahmad ya dari Al-Bidayah. Ya, baik, terima kasih Pak Mursyid. Ya, saya rasa jelas ya Pak Ahmad ya apa yang disampaikan tadi. Ya, ini udah tepat jam 3. Masih ada pertanyaan kira-kira terkait dengan materi tadi yang disampaikan oleh Pak Mursyid? Berarti kita akan lanjutkan dengan bedah jurnal dan setidaknya dari situ mungkin nanti juga akan mancing pertanyaan-pertanyaan ya. Kira-kira apa yang masih perlu disempurnakan lagi dari jurnal Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya highlight bahwa ini nanti ketika dibedah itu sebenarnya bukan hanya menjadi masukan untuk jurnal yang dibedah, tetapi untuk jurnal-jurnal yang lain. Jadi pastinya komponen itu kan sama ya. Jadi komponen-komponen itu artinya kekurangan di satu jurnal itu menjadi catatan juga untuk jurnal kita. Siapa tahu kita punya kekurangan yang sama. Kelebihan di jurnal yang lain tentunya menjadi catatan juga untuk kita sama-sama jadikan catatan penting untuk penyempurnaan mengikuti yang sudah sempurna itu. Dan tadi ada satu pesan penting saya rasa ya, ini mungkin sambil Pak Mursyid mempersiapkan link jurnal-jurnal yang akan dibedah. Satu catatan penting tadi yang juga saya rasa menarik untuk kita coba tindak lanjuti ya. Jadi kesulitan mencari artikel, kesulitan memenuhi editor, diversifikasi penulis, diversifikasi reviewer. Sebenarnya salah satu solusinya adalah dengan membuat jejaring. Nah, di sini kan kita sudah kumpul nih selama pelatihan. Ada berapa peserta nih, di kelas ini saja kan cukup banyak ya, lebih dari 20. Nah, ini bisa dibikin jejaring. Jadi nggak bisa egois kita Bapak Ibu. Nggak bisa egois, merasa paling ini tinggi, nggak perlu sama yang lain. Ini rasa-rasa yang seperti itu semestinya coba kita ingatkan, atau sebaliknya merasa inferior dibanding yang lain. Ini juga saya rasa perlu kita hilangkan. Yang penting kita maju bersama. Jadi apalagi PT KIS tentu tantangannya mungkin lebih beragam ya, bisa jadi. Tapi prinsipnya secara umum pengelolaan jurnal itu sama tantangannya Bapak Ibu. Kalau mungkin dalam bayangan Bapak Ibu banyak support di negeri misalnya, enggak juga. Banyak juga yang tidak disupport gitu ya. Kemudahan yang lain bisa jadi juga sama dihadapi ya. Ketika kita ngumpul sama-sama pengelola jurnal juga menghadapi. Jadi ini kesempatan yang sangat bagus, jangan dibuang selama pelatihan ini Bapak Ibu. Di kelas ini setidaknya dibikinlah satu jejaring, nanti terserah siapa koordinatornya, jadi ada tindak lanjut dari setelah pelatihan ini untuk memenuhi beberapa hal yang menjadi kendala, diversifikasi penulis, diversifikasi editor, diversifikasi reviewer, itu insya Allah juga bisa diatasi. Baik, gimana Pak Mursyid, kita lanjut dengan sampel-sampel yang bisa kita obrak-abrik kira-kira? Boleh Pak Anton? Oh, boleh ya. Dan mohon ini jangan singgung ya Bapak Ibu ya, kalau diobrak-abrik sama Pak Mursyid tujuannya baik ya, tujuannya baik. Kita belajar dari kekurangan agar tahu kita di mana harus kita sempurnakan. Tapi silakan Pak Mursyid untuk memulai bedah jurnalnya. Ya, baik. Saya ini ada, mudah-mudahan saya tidak keliru linknya ya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kita akan melihat ini pada bagian saya ini hanya 6 poin saja, dan mungkin kita lihatnya sepintas saja. Itu ada 3. Secara umum ini pelibatan mitra bestari, kemudian penyuntingan substansi, kualifikasi dewan penyunting itu kita jadikan 1, kemudian petunjuk penulisan author guideline jadi 1, kemudian 45 mutu penyuntingan itu jadi 1, kemudian manajemen jurnal ini kita tidak bisa masuk ya, jadi paling 3 poin saja. Kita ingin melihat dewan review, board of reviewer, board of
editor, kemudian kita akan tengok author guidelines-nya ya. Nah, ini kita masuk jurnal Abdau. Ya, jurnal Abdau ini hadir. Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Hadir orangnya? Ya. Gimana jurnal Abdau? Tidak ada orangnya ya. STPI Bina Insani Mulia Yogyakarta. Baik, kita lewati. Hadir, Pak. Oh, hadir ya? Baik, kita lihat 3 poin ya. Jadi jurnal ini, ya ini secara ini belum sudah daftar akreditasi Pak. Ini atas nama siapa nih Pak? Rofi, Pak. Ya? Rofi. Pak Rofi ya? Yeah. Ya, ini sudah pernah daftar akreditasi? Belum. Belum ya? Oke. Jadi kemarin yang pengelola sebelumnya itu bukan saya Pak, ini saya cuma melanjutkan. Ya, oke. Baik. Nah ini kalau secara umum ini kan tampilannya sudah bagus ini Pak Rofi ya. Secara umum tampilannya sudah bagus. Nah kita coba tengok ininya editorial team sama reviewer team. Ya kita tengok. Okay. Nah ini sudah nampak ini ya. Jadi editorial timnya ini kalau sekretaris ini tidak familiar ini, tidak mengenal. Nah kalau mau di sini ini adalah mungkinnya managing editor ini Pak Rofi. Kalau mau ini editor in chief di bawahnya itu adalah managing editor, setelahnya itu adalah editors untuk editorial team. Nah di sini agak aneh ini. Gabung dengan penyunting. Penyunting inilah reviewer. Ya. Jadi ini tolong jadi perhatian. Saya coba buka kita coba berapa artikelnya. Berapa artikelnya diterbitkan sekali? Ya, 8 ya. 8 artikel yang diterbitkan. Nah, ini tidak muncul editornya siapa-siapa saja. Nah, kalau dia 8 artikel, satu artikel itu dikelola oleh idealnya itu satu editor. Berarti ini mohon diperbaiki Pak Rofi ini pekerjaan besar, berarti ini harus ditambahkan editornya. Jadi ini masalahnya belum pada jumlah editornya, jumlah reviewernya, tetapi pada mohon maaf, belum masalah yang kita mau raih itu adalah pelibatan penyunting, dewan penyunting, kemudian mitra bestari itu misalnya 50% berkualifikasi internasional, 50% berkualifikasi nasional. Nah, untuk jurnal Abdau ini jumlah editornya ini masih sangat kurang. Ya, ini mohon ditambahkan ya. Pak Rofi, kita coba tengok reviewernya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini justru bisa mendapatkan dari Malaysia, ya. Kemudian ya, ini ada 4 institusi berbeda. Tetapi jumlah reviewernya ini kalau dengan jumlah artikelnya 8, Pak Rofi, itu kan kalau saya rasionya di sini minimal 16. Jadi reviewernya ini harus ditambahkan minimal 16. Nah kalau dia 16, misalnya 9 reviewernya itu sudah pernah menulis di jurnal internasional, maka nilainya akan dapat 5. Kalau reviewernya itu berkualifikasi nasional, maka itu akan dapat nilainya 3. Ya, jadi ini pekerjaan besar untuk jurnal Abdau, ya.
Jadi mohon diperhatikan. Jadi untuk jurnal Abdau masih sangat kurang jumlah editor dan reviewernya ya. Nah, kemudian kita ke author guidelines. Ya. Ya, ini relatif sudah rinci ya dan sudah disiapkan template ya. Tapi ini sedapat mungkin Pak Rofi, catatan saya ini jangan dalam bentuk PDF. Ya. Jadi Word, Pak. oh ini Word ya, tetapi kok muncul ini ya PDF di saya ya. Coba diperiksa kembali ya. Ya, Pak. Ya. Jadi ini sebetulnya sudah bagus diinikan. Ya, ini PDF di saya PDF ya. Iya, iya. Ininya. Jadi sebetulnya sudah bagus ini. Jadi gunanya artikel template itu ketika seseorang ingin menulis di jurnal ini, maka dia hanya perlu ini sudah ada formatnya. Jadi dia sudah sangat dimudahkan dengan itu. Ya. Itu untuk jurnal Abdau. Ini kalau author guideline-nya ini relatif sangat bagus ya. Berarti catatan saya dari 3 catatan besar tadi itu tolong ditambahkan dewan penyuntingnya, kemudian susunan dewan penyuntingnya ini diperbaiki. Kita tidak mengenal ini misalnya sekretaris ya, penyunting ya, di sini ini editor in chief, managing editor, kemudian editor, atau di sini International Editorial Board, kemudian editor ya. Oke, Pak. Ya, kemudian reviewernya ditambah. Ya, itu untuk Abdau. Ada pertanyaan Pak Rofi? Rofi Fauzi? Nanti untuk pertanyaan saya kira nggak ada, Pak ya. Ya, oke. Jelas ini untuk catatan kami gitu. Nanti ini akan saya modal saya dulu, saya ketika ikut pelatihan Pak Rofi, jurnal saya Sinta 3. Jadi ketika ikut pelatihan ini, jurnal saya Sinta 3, saya beruntung ketemu dengan kawan-kawan pengelola jurnal dari Studi Islamika, bertemu Pak Abdul Nasir, bertemu dengan kawan-kawan di tingkat nasional. Alhamdulillah catatan mereka begitu diperbaiki sekarang, malamnya saya langsung perbaiki. Nah, itu yang saya lakukan ya. Alhamdulillah jurnal saya sekarang sudah Sinta 1 melompat ya, itu kerja keras memang. Baik, berikutnya jurnal Al-Mu'addib. Hadir orangnya ini jurnal Al-Mu'addib. Halo, jurnal Al-Mu'addib. Hadir, Pak. Dengan siapa nih, Pak Tuhfatul Janan ya? Iya. Ya. Sudah pernah daftar di Arjuna, Pak, jurnalnya? Pak Tuhfatul. Jurnalnya sudah pernah didaftarkan ke akreditasi? Halo, Pak Tuhfatul. Wah, ini menghilang Pak Tuhfatul ini. Baik, kita lompat dulu ke yang lain. Ini jurnal Ahkam. Al-Ahkam, Hukum Pidana Islam. Sinjai. Hadir orangnya ini? Hadir, Bu. Hadir, Pak. Dengan siapa? Bisa tahu? Dengan Hardianti Ridwan, Pak. Hartianti. Hardianti Ridwan. Hardianti Ridwan. Iya, Pak. Sinjai Barat atau Sinjai Timur? Ya, Bu Hart. Sinjai Utara, Pak. Oh, sudah ada Sinjai Utara ya. Baik, ini sepintas ini saya tengok bagus ininya jurnalnya, walaupun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini sudah terindeks DO aja ya jurnalnya?
Bu Hardianti? Iya Pak, iya Pak. Sudah terindeks DOAJ? Belum. Nah, kalau saya coba cek ininya tadi, linknya tidak aktif. Kalau misalnya itu sudah terindeks DOAJ, ini sangat beruntung Ibu Hardianti ini ya. Baik, Oh iya Pak. ya coba diaktifkan linknya kalau memang sudah terakreditasi, maaf terindeks 2J, kalau belum jangan dimunculkan. Itu apa namanya sangat tidak recommended mencantumkan sesuatu yang belum kita raih. Karena ini kan lembaga pengindeks internasional DOAJ ini. Ya. Jadi ini bukan hanya kita cantumkan saja, ini catatan saya kalau sudah terindeks 2J cantumkan dan itu nilainya tinggi. Ya. Bu Hardianti ya. Nah, baik, kita coba tengok pada editorial timnya. Ya. Ada berapa artikel yang terbit, Bu Hardianti? 6, Pak. 6 ya. Jadi Iya, Pak. ini ada 4 orang nih editornya ini. Jadi ini masih sangat kurang. Jadi jumlah editornya ini saran saya di atas inilah, di atas ya 10 lah. Kalau 15 di sini kan nyaman kita tengoknya. Saya yakin banyak apa namanya cendekiawan di Sulawesi Selatan itu sangat bagus dan aktif. Jangan apa Muhammadiyah ini kan dari Muhammadiyah kan? Itu jaringan kampus Universitas Muhammadiyah Iya, sangat banyak. Nah, itu digunakan itu jaringannya ya. Jadi gunakan jaringannya. Kemudian ini tampilannya ini semuanya ada 3 institusi berbeda. Ya, jadi ini ditambahkan catatan saya, ini ditambahkan editorial board-nya. Ya, kemudian ditambahkan kalau mau nanti mana tahu kalau kita menargetkan tinggi jatuhnya pasti tidak apa namanya tidak akan mengecewakan kita, tetapi yang penting kita pekerjaannya nyata ya. Misalnya ini dimasukkan ini dari UIN Alauddin Makassar ya, dari Universitas Muhammadiyah ya. Ini kan banyak ini saya kebetulan kan alumni UIN Alauddin Makassar, itu sangat banyak profesor di sana, ini bisa dimasukkan di sini ya. Ini ditambahkan. Kemudian tadi itu kan sudah kami jelaskan jumlah editornya 50%-nya itu internasional misalnya akan dapat nilai tinggi. Kalau 50% lebih nasional akan dapat nilai yang tinggi. Ya. Kemudian, nah ini perhatikan ini pada sidebar-nya ini Bu Hardianti. Ya, ini tolong disusun ini ada susunannya yang agak sedikit skala prioritas ini. Misalnya antara editorial team sama reviewer ini sedapat mungkin tidak jauh ini dia nih. Ya. Pada sidebar-nya ini tidak jauh. Oh iya, Pak. Ya, dan sedapat mungkin dia editorial team sama reviewer ini berada di poin 1 2. Ya, di poin 1 dan 2 di sidebar-nya ini, ya. Itu diperhatikan juga, ini teknis sih, tinggal dipindahkan. Nah, coba. Nah, ini reviewernya hanya 3. Ya, dengan apa namanya dengan jumlah artikelnya itu 8, maka ya ini harus kerja keras, tetapi sangat mudah ini. Tinggal minta kawan-kawan yang sudah. Ya. Sudah berapa reviewernya? 6 artikel, Pak. Oh, 6 artikel. Reviewer baru 3, Pak. Iya, 6 artikel 1 kali terbit. Ya, kalau 6 artikel minimal ada 12 di sini, Bu Hardianti. Oh iya. Ya. Jadi ini malah dapat dari IAIN Ponorogo, IAIN Pontianak, kemudian Gorontalo, Alauddin Makassar nggak dapat. Ya. Universitas Muhammadiyah Makassar, UMI, Universitas Muslim Indonesia, ya, UNHAS, UNEM. Ya, ini banyak sekali jaringannya ini. Nah, gunakan juga yang nasional sekarang ini yang ada lagi gabung dengan Bu Hardianti ini. Minta mereka ya masukkan ke sini dan mereka Bu Hardianti juga menjadi reviewer di tempat mereka. Ya, jadi ini tolong diperhati. Kemudian ini lagi nih. Tolong ini dimunculkan apa yang dipunyai pada reviewer itu. Ini misalnya kita klik ya. Hanya menampilkan Google Scholar. Ya. Hanya menampilkan Google Scholar. Nah, ini tolong ditampilkan di sini, kan kita sudah dosen itu pasti punya Sinta.
Jadi bukan hanya profil GS, tetapi juga profil Sinta ada, Sinta ID-nya ada. Kalau dapat ada Adiskopusnya, tampilkan Adiskopusnya. Ya. Jadi ketika ini diklik, orang muncul itu ini adalah penulis dengan kualifikasi apa. Nah, ini dihidupkan, dimunculkan linknya di sini. Jadi ditambahkan jumlah reviewernya, kemudian ditambahkan linknya di sini, ya link ID Sintanya. Kalau ada link ID Scopusnya ditambahkan di sini. Ya. Kemudian kita nengok author guidelines-nya, Jurnal Al-Ahkam ini. Ini apalagi jurnal hukum Islam loh. Ya, saya bersedia menjadi reviewernya di sana ya. Saya bidang hukum Islam loh, Bu Hardianti. Silahkan silahkan dimasukkan nama saya kalau tertarik. Iya, Pak, ya, Pak. Saya Makasih, Pak. sebagai reviewer ya. Nah, ini ya, mohon maaf, ini kenapa author guideline dibawanya? Nah, jadi kan syaratnya di Arjuna itu ini sudah harus berbahasa Inggris semua. Ya, jadi ini semua yang muncul di laman web itu walaupun artikelnya itu berbahasa Indonesia, tetapi yang muncul di laman web itu semua sudah harus berbahasa Inggris. Ya, jadi ini Pak. Ini saja diterjemahkan saja dan dibuat secara ya ini sih sudah relatif ini, tapi susunannya sudah ada, tetapi penjelasan lain tidak ada. Misalnya ya jumlah jumlah ininya sudah ada nih, ya kan, judulnya harus jelas dan informatif, tetapi jenis tulisannya apa, ya kan, berapa spasinya, kemudian menggunakan kertasnya apa, ya itu kan harus muncul di sini ya. Kemudian kita coba tengok template-nya, wah harus di-download ya, artikel template. Ya ini relatif bagus. Ya, jadi ini pada artikel template ini sudah sangat bagus dimunculkan ini semua di atas. Ya, kalau mau memperbaiki artikel template-nya ini yang harus muncul di halaman pertama itu kapan artikel itu disubmit, kapan artikel itu accepted, dan kapan artikel itu publish. Dimasukkan di halaman pertama. Ya, kemudian dimasukkan juga pada bagian ini adalah DOI-nya. Ya, pada artikel template-nya ini DOI-nya dimasukkan. Ya. Kemudian ya ini sudah linknya sudah jelas ya, itu aja tadi dimasukkan, tadi ada 2. Kalau itu disempurnakan itu pasti akan bagus artikelnya. Nah, ini nama jurnalnya ini akan bersaing dengan jurnal di Jakarta yang jurnal hukum yang sudah terindeks Scopus. Jadi ini Jurnal Al-Ahkam, jurnal hukum pidana Islam ya. Saingannya besar ini, Pak Bu Hardianti. Ya, tetapi ya saingan itu untuk sama-sama kita membuat maju. Baik, lanjut jurnal. Terima kasih Bu Hardianti ya. Ini hanya Pak, sama-sama Pak. Saran-saran saja ya. Semoga salam saya banyak kawan-kawan di Sinjai itu. Ya, makasih Pak. Baik, lanjut jurnal Al-Bayan. Jurnal Al-Bayan. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo. Jurnal Al-Bayan hadir orangnya? Baik, kita tinggalkan Jurnal Al-Bayan. Jurnal Al-Fanar. Hadir, ini Pak. Ini yang tadi ya, Bu Mamluatun ya? Betul, Pak. Wah, ini sudah pernah daftar akreditasi, Bu? Belum, Bapak. Rencananya akhir bulan ini. Kenapa kalau sudah rapi semua. Kenapa nggak berani, Bu? Ini jurnalnya sangat bagus ini. Ya? Ada yang belum rapi, Bapak. Ada yang belum rapi ya. Saya nengok pertama sekali, pandangan pertama aja ini nengok, wah ini sudah minimal Sinta 3 ini kalau daftar ini, kalau tampilannya ya. Berapa artikel diterbitkan setiap isu, Bu? Ada 6, Pak.
Ada 6 ya. Nah, ini saya tengok edisi pertamanya ini. Baik, kita coba tengok yang di pada editorial board-nya dipisahkan dengan ininya reviewernya ya. Iya betul Pak. Nah, ini kalau di tampilan kanannya Ibu, kalau mau menyempurnakan, ini jangan jauh-jauh ini, peer reviewer sama editorial board-nya ini. Baik. Jadi peringkat 1-nya editorial board-nya itu, kemudian peringkat urutan 2-nya itu ya peer reviewer-nya ini. Ya, saya pernah ditegur sama pengelola jurnal lain, ini kita tidak mengenal dengan peer reviewer ini. Jadi ya mungkin saran saya juga ini reviewer saja atau board of reviewer saja nih. Baik. Yang ininya saran saya ya, tapi itu tidak besar sih pengaruhnya ya. Nah, kita coba tengok editorial board-nya dengan 6 artikel. Ini wah, lengkap ini. Kalau editor board-nya ini sangat beragam dan banyak ID Scopusnya. Aneh ini Ibu ini kalau nggak daftar ke Arjuna ini. Ya, ini sudah nilainya. Saya nunggu catatan dari Pak Mursyid supaya semakin lengkap. Nilainya ini pada editorial board-nya ini ya, ini sudah nilai maksimal ini dapat. Saya nggak ada masukan lagi di sini. Ya, Google Scholar-nya dimunculkan, Sinta ID-nya sudah dimunculkan. Nah, ini betul. Tapi diaktifkan ini, Bu. Baik. Ah, ini dibuatkan linknya ini. Linknya, tulis ya. Begitu kita klik ini, misalnya kita klik ini Muhammad Uli Nuha ini. Ya kan langsung muncul dia. Ya kan? Nah, dibuat juga di Sinta ID-nya itu, Bu. Diaktifkan saja. Nah, termasuk Scopus ID-nya ini dilinkkan. Ya, saya ingin ambil sampel jurnal saya ya, mohon maaf. Saya tidak mohon maaf, izin saya memunculkan ini. Sekedar sampel, ini jurnal Samara, tidak bagus-bagus amat, tetapi itu kami munculkan linknya. Misalnya ini saya munculkan link ini, kemudian ID Scopusnya ada linknya, Sinta ID-nya ada linknya. Ini contoh. Jadi ketika seorang asesor itu melihat jurnal kita mudahkan, kita manjakan, tidak cari-cari lagi. Ya, Bu Mamluatun ya. Siap, Bapak. Itu catatannya kalau ini jumlah editornya sudah sangat bagus. Nah, ini dipisahkan editorial board, international editorial board, editor. Ini apa maksudnya, Ibu? Coba dipertimbangkan mengapa dipisahkan nih editorial board sama international editor board sama editors. Itu yang editors itu orang dalam, Pak. Sebaiknya dijadikan satu saja ya, Pak. Ya, dijadikan satu aja dengan editorial board-nya karena kan dipisahkan ini international editorial board. Ibu, kalau sudah dia ID Scopusnya ini, masukkan dia sebagai international editorial boards. Oh, baik. Jadi international editorial boards itu bukan berarti orang Indonesia bukan internasional. Ya, coba ditengok Studia Islamika itu nomor 1 dijadikan international board itu adalah Profesor Quraisy Shihab, Azumardi Azra. Ya, walaupun mereka orang Indonesia, tetapi ya mereka sudah berkualifikasi internasional sehingga kita masukkan ke sini. Nah, beberapa nama ini, Bu, ya, yakin saja Bu ini masukkan mereka ke sini. Ke international editorial boards-nya ini yang sudah punya ID Scopus. Baik, Pak. Ya, ini saran saya untuk ini aku yakin saya ini akan nilainya maksimal di bagian ini. Kemudian kita coba nengok peer reviewer-nya. Wah, ini juga sudah banyak dengan jumlah artikel 6 ya. Wah, ini saya yakin sudah dibaca buku panduan Arjuna ini, tapi ini ngepas sekali ya, 12. Betul, karena kemarin itu sempat ragu Bapak yang tadi saya tanyakan apakah boleh keluar dari yang keahlian di bidang fokus and scope IAT. Iya, saran saya Bu ya, Prof Arskal ini jangan nomor sekian ini, nomor atas dia ini. Siapa? Kalau mendengar kata Prof Arskal itu tidak setenar Pak Muinsiri sangat tenar, tetapi kalau mendengar Pak Arskal itu orang gemetaran juga kalau namanya di atas kan. Siapa?
Ini sekedar kita namanya jualan kan, kita buka lapak yang bagus-bagus kita taruh depan kan. Betul. Nah, jadi ya ini menarik nih apa namanya. Beliau Pak Arskal itu walaupun dosen Jakarta, tetapi beliau masih dosen tamu di Australia kalau tidak salah. Ininya. Itu review rate-nya utamanya Samara, Prof. Arskal Salim itu. Ininya saran saya dinaikkan aja, Bu. Ininya. Ini sudah sangat, waduh, ini sangat tinggi, tidak ada saran lagi di sini. Diaktifkan saja link-link yang lain ini ya, Bu ya. Siap, Pak. Sama di Scopus. Nah, kalau melihat, saya coba hitung yang punya Scopus ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu sudah dapat. Sudah lebih dari 50%-nya itu sudah menulis kualifikasi internasional, maka ini nilainya akan tinggi. Nah, ini bagus. Ini tidak ada catatan yang berarti untuk apa namanya jurnal Al-Fanar ini. Kita coba tengok pada author guidelines-nya. Ya, perfect ini. Tidak ada catatan bagi saya. Coba kita tengok masuk, ini sudah sangat bagus. Nah, ini kan mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi logo-logo jurnalnya itu tidak muncul, ya. Nama jurnalnya sudah ada nih kan. Seharusnya di sini ada header-nya jurnalnya ini, Bu ya. Oh, siap-siap, Pak. Ya, dimasukkan. Kemudian nanti ini kalau saya tambahan saja ini dimunculkan DOI-nya di sini. Ya, di bagian halaman pertama. Kemudian tadi sama dengan yang lain. Masukkan di sini kapan artikelnya submit, kemudian kapan accepted, kapan publish. Ya. Nah, ini sudah sangat konsisten, bagus. Nah, ini sudah bagus ini. Tinggal diinikan. Oke, bagus. Jurnal Al-Fanar ya, Bu Mamluatun. Ya, ini sangat bagus, ini saya yakin ini akan nilainya tinggi. Nah, ini ada perubahan sekarang Bu Mamluatun ya. Kalau dulu saya itu meraih jurnal itu mulai dari Sinta 5, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 karena setiap selesai penilaian bisa langsung pengajuan akreditasi kalau sudah terbit edisi baru. Nah, sekarang ini kita harus betul-betul mempersiapkan diri karena hanya sekali kita diterima maka itu berlaku untuk 5 tahun. Bu Mamluatun. Jadi tidak ada lagi begitu terbit langsung diperbaiki. Nah, kalau saran saya ini plagiarisme checker ini kalau sudah punya akses Turnitin, pilih Turnitin di sini. Ya, ini sekedar tambahan ini saya. Kalau saran saya ini dimasukkan yang Turnitin ya supaya ini sebetulnya ini sudah bisa ke jenjang jurnal internasional jadinya disiapin ini. Karena ini webnya lamanya sangat bagus, sudah sangat internasional. Ya, jadi kenapa tidak langsung apa namanya? Nah, kalau mohon maaf saya buka sekali untuk jurnal Al-Fanar ini. Kalau kita ambil satu misalnya ini kita buka, ya ini kalau mau Bu standar untuk Scopus itu ketika saya submit di Scopus itu mereka itu boleh menerima pengajuan Scopus meskipun jurnal kita berbahasa Indonesia, tapi yang paling pokok ini semua editorial board-nya bagus, reviewer-nya bagus. Nah, tinggal ini Bu Mamluatun, judul, abstrak, dan keyword. Ini kan abstraknya sudah berbahasa Inggris. Nah, kalau saran saya, coba ini judulnya sama keyword-nya ditambah berbahasa Inggris. Maka jurnal Ibu bisa coba-coba ke Scopus. Karena ini belum ada jurnal yang Scopus di bidang ini. Mana tahu beruntung, Bu. Siap, Pak. Ya, ini jurnal di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir ini kan belum ada yang Scopus. Ya, jadi yang hukum Islam itu sudah ada 2, jurnal Samara dan jurnal Ahkam Jakarta. Kemudian Islamic Studies ada 4, ada 5 ya. Kemudian ada jurnal Islamic Arsitektur yang ada di PTKIN itu sama jurnal apa namanya itu pendidikan 1. Nah, ini kalau saran saya Bu ya, pakai minimum kriteria Scopus, judul, abstrak, keyword. Ini untuk saran untuk ke depannya ini, dan kalau ini dibuka pun ini saya yakin boleh saya tengok satu lagi Google Scholar-nya untuk Al-Fanar ini menarik.
Ya, kalau Ibu kan, kalau ini sudah memenuhi standar sederhana mau tembus Sinta 2, Bu. Ada 30. Kalau mau betul-betul yakin Sinta 2, coba ini ditingkatkan ke 50 citasinya ini. Ya, ini masih kurang ini. Mana tahu ini dapat rezeki langsung Sinta, begitu daftar langsung dapat Sinta 2. Ya. Amin, amin, amin. Ya, ini bagus ini ininya. Saran saya begitu ya, Bu ya. Tolong dinaikkan aja ininya, bekerja lebih, tambahkan lebih. Mana tahu beruntung langsung dapat Sinta 2 ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak. Baik, sama-sama Bu Mamluatun. Masih ada waktu, Pak Anton? Masih Pak, masih ada waktu. Ya. Ya, masih. Ya, saya berurut aja ya. Ini yang berurut saya sudah buka linknya semua ini. Ini kita sudah ini bisa dicontoh nih bagi pengelola jurnal yang lain. Jurnal Alfanar ini sudah sangat bagus. Tinggal di beberapa hal yang perlu disempurnakan saja. Baik, kita lanjut ke jurnal Al-Fikri. Hadir, Pak. Atas nama Warsia ya? Iya. Ini penerbitnya Sultan apa? Fakultas Tarbiyah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung ya, Semarang ya. Nah, ini sudah volume 3 ya? Iya. Yang 2020 belum terbit ya? 2021 belum. Masih. Sorry, 2021 ya? Iya. Kalau jadwalnya kapan Bu diterbitkan? Sebenarnya ini udah mau terbit Pak, karena kemarin kendala saya baru megang, jadi ini baru tak benerin dulu seperti yang disampaikan tadi tentang pengaturan OJS-nya masih banyak yang salah. Terus kemudian editorial team, peer review itu masih sangat kurang, jadi ini sedang diperbaiki. Kalau menurut schedule ini terbit setiap bulan berapa Bu? 6 dan 2 kali Bapak sebenarnya itu. Ya, bulan 6 dan Desember maksimal itu biasanya. ya, nah ini dimunculkan Ibu. Dimunculkan di halaman pertama itu bahwa jurnal ini terbit setiap bulan berapa. Nah, di situ akan teruji bahwa jurnal ini terbit secara berkala dan konsisten. Ya, ini tidak. Jadi saya harus bertanya baru dapatkan informasi itu ya. Dimunculkan aja di sini. Nah, langsung aja kita coba tengok editorial timnya. Nah, ini terbalik nampaknya ini. Jadi Ibu Warsia, jadi pemilik jurnal itu adalah kita. Maka yang pertama itu kan editorial tim. Review itu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang kita minta menjamin kualitas jurnal kita itu, maka kita libatkan pihak ketiga. Maka secara urutannya ini bagusnya editorial timnya ini di atas, kemudian reviewersnya itu peringkat urutan kedua. Ya. Nah, kita coba tengok editorial timnya. Nah, ini salah Bapak, masih ke Sidbar yang lain belum, sedang diperbaiki nih OJS-nya. Lari ya? Oh, ini fatal ini Bu. Indonesian Journal of Community ya, lari ya, linknya lari nih. Bisanya lewat baut itu Bapak, baut. Ya. Bisa ngeceknya baru lewat about yang sampingnya home itu Bapak. Ya janganlah. Itu fatal sekali itu, ya. Kan itu kan hanya linknya ditaruh, diambil aja linknya ini, di copy ke sini editorial team. Baik Bapak. Ya, jadi itu fatal kita mengklaim punya orangnya. Diambil aja ini, tinggal di copy ini, gantikan linknya yang di editorial team. Nah, ini masih banyak pekerjaan besar, masih perlu ditambahkan editornya. Ya, ini masih sangat terbatas, hanya 4 ini ya. Kalau dengan jumlah artikel itu ada 6 ya, kalau minimal di sini ya janganlah di bawah 10 editornya ya. Kemudian ya ini sudah beragam sebetulnya ini. Masih ini ya semua internal ya. Ini pekerjaan agak berat. Bangun jejaring ini, jangan menutup diri, gabung-gabung dengan komunitas jurnal,
ya dimanapun. Nah, ini pasti teratasi dengan segera. Ini kalau saya yang seperti ini dalam grup ini saja sudah ada 20, ya pasti ada yang seirisan di bidang pendidikan Islam, ya apalagi ini jurnal studi dan penelitian pendidikan Islam, ya. Jadi ini sangat mudah. Ini masih banyak pekerjaan besar, perlu ditambahkan editor khususnya dari luar. Kemudian kita tengok reviewernya. Wah, reviewernya baru 3, Bu, ya. Bu Warsia, ya. Pak. Ya, Semarang kan kampusnya banyak sekali tuh. Ya, jadi tinggal minta kontak person, dihubungi, minta izin, ya. Kalau jadi caranya itu minta izin, ya. Kalau dia mohon maaf Pak, saya tidak sempat waktunya. Mohon bisa pakai namanya aja dulu Pak. Paling-paling nanti kita bantu review, membantu mereview misalnya, kan. Nah, nanti Bapak tinggal melihat apakah reviewnya sudah bagus atau tidak, atau paling satu aja Pak di review, biar nama Bapak bisa dipasang di sini untuk membantu akreditasi jurnal, ya. Ini saran saya, ini ya ditambah ini minimal 12, ya reviewernya, ya. Jadi tadi struktur reviewernya itu kalau mau nilainya maksimal berarti kan harus berkualifikasi 50% penulis internasional, maka nilainya dapat maksimal. Kalau mau nilainya hanya 3 di bagian itu, berarti kualifikasinya jangan hanya reviewer lokal, tetapi dari luar. Ya, jadi saya pikir catatan saya tinggal diperhatikan saja yang lain, catatan saya ke jurnal yang lain, Bu, ya, Bu Warsia, ya, terkait dengan editor sama reviewernya. Coba kita tengok author guidelines-nya. Ya, sudah ada, tetapi belum ini, ya, belum detail, ya. Jadi ini perlu didetailkan ini, ya, author guidelines-nya ini, ya. Kemudian kita coba tengok artikel template-nya nggak aktif nih Bu nih. Belum Pak. Oh belum, ya. Berarti ya diperbaiki, diaktifkan aja Bu. Ya misalnya tadi jangan segan-segan nyontek punya orang. Ini tengok kan bagus ini misalnya jurnal Al-Fanar. Ya Bu Mamluatun itu dulu jurnal saya itu sering disebut sama Studia Islamika. Alhamdulillah benaran dapat Sinta 2, dapat Scopus. Mudah-mudahan ini juga kita berdoa jurnal-jurnal yang bagus ini segera terakreditasi minimal Sinta 2. Jangan ragu ini nyontek-nyontek punya orang ini Bu. Jadi kita gunakan cara Cina Bu Warsia. Cara Cina coba tengok dia. Jadi Cina itu dia buat apa yang dibuat Amerika pasti dibuat fotokopiannya di Cina. Misalnya MacBook, apel digigit. Datang ke Cina kan dia buat apel dicincang-cincang kan. Jadi dia hanya fotokopi punya apel yang namanya Huawei itu. Begitu pula mobil-mobilnya. Nah, kita itu kan dalam konsep penelitian atau pembelajaran itu kan ada namanya coba-coba, trial and error. Ya, kalau kita belum punya ilmunya 100% bisa tengok-tengok punya yang lain. Saya pikir itu ya untuk jurnal Al-Fikri, ya. Ya, Pak. Mohon ini yang fatal-fatal ini terlinkkan ke jurnal orang ini sangat sederhana, tidak perlu waktu 5 menit, tinggal kita ganti linknya sudah selesai, ya, diperbaiki terus. Ya, kemudian ingat terbitnya itu harus sesuai dengan jadwal, ya. Jadi memang kita ini pengelola jurnal seperti yang disampaikan tadi pagi Pak Mahrus, sungguh menyedihkan. Kenapa? Kita itu jadi jantungnya kampus, tetapi tidak belum menjadi perhatian besar kampus terhadap para pengelola jurnal itu. Mengapa? Ya, yang menikmati dengan jabatan dekan, warek, wadek, kapro, sekpro itu melimpah gajinya sekarang. Bagaimana dengan pengelola jurnal? Ya, mudah-mudahan ke depan nanti pengelola jurnal itu bisa tersenyum lah. Itu cita-cita kita, ya. Jadi memang kalau berharap-harap berkeluh kesah ya tidak bisa, tetapi harus tetap memberikan yang terbaik, ya. Baik, demikian untuk jurnal Al-Fikri, ya. Pak, terima kasih banyak Mas. Baik, jangan tersinggung Bu Warsia, ya. Ini sekedar untuk kemajuan bersama, ya. Ya, siap. Baik. Baik, kita bergeser ke jurnal Al-Fusha.
Al-Fusa atau Fusha? Oh, Fusa ya. Al-Fusha. Oh ya, Fusha ini. Wah, ini kreatif ini. Fusha ya. Ini pasti bahasa Arab ini, bukan? Betul, isinya kontennya pakai bahasa Arab. Kontennya bahasa Arab ya. Arabic Language Education Journal. Ini dari Jember. Jem, bukan Jem, Pak. Jember ya. Jember ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Dengan siapa nih, Pak? Nafi. Oh, Pak Fi ya. Ya. Baik. Ini sudah daftar ke Arjuna, Pak? Sudah, Pak. Beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2019, sampai saya lupa itu, Pak. Belum dinilai sampai saat ini. Belum dinilai ya? Tapi belum. Saat itu kan sedang dalam keadaan yang bagaimana pusat itu ya, yang digabung loh, Pak. Dengan Mendikbud sampai saat ini belum ada kabarnya. Jadi kami masih setia menunggu. Oh ya, memang 2020 kalau 2020 itu Pak sudah penugasan tiga kali, 3 angkatan. Kalau 2019 malah 7 angkatan ya. Kemudian 2021 memang ini belum ada sampai sekarang ya. Mudah-mudahan ini masuk ini. Nah, ini beberapa catatan ini sudah platformnya sudah OJS 3 ya, tetapi beberapa item harus dimunculkan ya. Ya, Pak. Ya. Ini, misalnya ini kan saya editorial timnya. Ini kita coba tengok apa isinya editorial timnya. Ya, ini susunannya apalagi sudah pengajuan akreditasi, Pak. Ini kan diperbaiki ulang aja nih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi ini editor in chief-nya ini kan tidak menggunakan ini ya, apa namanya? Ya, yang bulleting ini kan nggak usah pakai. Oke, ya. Kemudian yang di ininya ini pada editor in chief-nya ini seperti yang saya bilang tadi ini di namanya ini aja Pak diaktifkan linknya, misalnya Google Scholar-nya kan, itu diklik ini yang muncul itu lari ke Google Scholar, tidak perlu misalnya khusus misalnya ini Google Scholar di sini kan. Nah ini ada langsung namanya Pak ya. Iya. Kemudian untuk Sintanya ini yang dimunculkan itu ID Sinta sama ID Scopus Pak. Oh begitu. Ya, bukan hanya nama Sinta dan Scopus, tetapi ID Sinta sama ID Scopus. Baik, ya. Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Kemudian ini jumlah editornya ini, Pak. Ya, susunannya memang unik. Boleh sah-sah saja, Pak. Seperti ini kan. Kalau mau gaya seperti ini kan. Ya, Pak. Tetapi ini kan tidak terkesan apa yang mau dimunculkan. Ya. Ini. Kemudian ini ya sudah menggunakan kampus ini, tapi baru satu yang qualified internasional ya. Iya, Pak. Nah, ini sudah menggunakan beberapa kampus berbeda ya, tetapi masih kurang. Tinggal ditambah saja, Pak ya. Baik, Pak, baik. Iya. Ditambahkan, Pak. Ya, ini ditambahkan ya dengan struktur seperti tadi itu. Kalau mau nilai maksimal berarti kan cari editor yang sudah punya ID Scopus misalnya, atau minimal punya ID Sinta untuk di skala nasional dia kan. Ya, Pak. Kalau dia punya ID Sinta pasti dia sudah menulis di jurnal nasional ya. Baik. Kemudian kita coba tengok reviewernya. Nah sama ini Pak. Berapa artikelnya Pak diterbitkan? Per jurnal 5 artikel. Saat ini sudah volume 3 nomor 1 dan bulan ini mau terbit yang nomor 2. 5 ya. 1. Ya. 4 artikel 5 per jurnal 5 artikel. Saat ini volume ya. Nah, ini Pak kan, ini reviewernya ini ada maunya yang sudah punya ID Scopus ini dan dimunculkan ID Scopusnya, ini diurut aja Pak. Ini dimasukkan yang peringkat terakhir ini kan ada ID Scopusnya nih. Oh iya. Pak Wildana sama Pak Sahodin ini dipindahkan ke atas Pak, berurut. Baik, Pak. Jadi kan ini pandai juga nih Pak nih. Jadi 4 ya, 50% jadinya penulis internasional. Tetapi dari sisi ininya Pak, dari sisi artikelnya kalau 5, berarti minimal reviewernya ada 10. Kurang 2 Pak ya? Kurang 2 berarti.
Nah, minimal itu minimal ya, semakin banyak kan sebetulnya semakin bagus. Kalau nengok studi Islamika itu reviewernya itu sampai 99. Terakhir saya cek itu ya sekitar 2-3 bulan lalu itu reviewernya sampai 99 orang. Ya, jadi orang tidak meragukan lagi studi Islamika itu, ya. Nah, di ini saja Pak, ditambahkan aja ini ya tetap rasionya begini Pak. 50-50-nya ini ada Scopusnya nih Pak. Baik Pak, baik. Terima kasih Pak. Baik. Kemudian di mana diletakkan ininya Pak? Author guideline-nya ini ya. Kalau Anda bisa Pak, saran saya ini ditampilkan aja yang 10 item itu di bagian sidebar sebelah kiri biar mudah ya. Ya Pak. Nah, author guidelines-nya ini Pak berbeda dengan artikel template. Ya. Jadi ini isinya author guideline tapi isinya adalah artikel template namanya Pak. Jadi dia memang agak hampir sama, tetapi author guideline itu adalah yang memandu seorang calon penulis untuk mensubmit artikelnya itu apa-apa saja yang bagaimana caranya dia bisa submit di artikel kita. Kemudian artikel template itu adalah pola artikel yang akan disubmitnya itu yang bagaimana. Nah, itu yang artikel template-nya itu. Jadi author guideline seharusnya itu isinya panduan bagi penulis bagaimana supaya dia bisa menulis di jurnal kita. Jadi ini apa saya salah link ya author guideline tadi. Ya enggak, ini linknya mungkin Pak ya. Karena di sini ada template. Ada sepaham saya Pak ya. Kalau saya boleh share dari PAJ yang kemarin, yang tahun kemarin itu, yang author guideline itu untuk panduan bagi reviewer, sedangkan template untuk panduan bagi penulisnya. Sepaham saya begitu Pak. Dari yang PAJ kemarin, barangkali keliru ya, nanti akan kami perbaiki lagi. Iya, namanya juga author, masa reviewer Pak. Coba diperhatikan, author guidelines. Jadi panduan untuk penulis Pak. Cuma ini panduan untuk menilai bagi asesor. Ya, jadi author guidelines itu panduan bagi penulis, bukan panduan bagi asesor. Ya, jadi ini kan jelas ini. Panduan bagi penulis. Nah, ini author guidelines memandu dia mulai dari bagaimana cara mensubmitnya, ya kan? Apa-apa yang menjadi syarat umumnya dia bisa artikelnya diterima. Nah, untuk template-nya itu adalah pola artikelnya itu seperti apa yang dibutuhkan nanti untuk dipedomani oleh penulis. Itu Pak ya. Jadi bukan panduan untuk asesor itu keliru itu. Ya, karena ini memang di sini author guidelines, kecuali asesor guidelines ya. Baik Pak ininya. Jadi ini tinggal ini Bapak ini sudah bagus sekali nih reviewernya ini ya. Tinggal kalau menambahkan lagi ini 50% yang punya Scopus ini saya yakin bisa sukses tembus minimal Sinta 3 Pak. Coba kita tengok satu ininya Pak ya. Oke, monggo Pak, silakan Pak. Kita coba tengok satu artikelnya. Ya, ini menarik, bagus. Nah, yang terakhir itu Pak. Iya, ini bagus Pak. Jadi saya pikir isinya berbahasa Arab. Nah, ini sudah sesuai saran saya tadi ini. Jadi judulnya ini kalau kita menggunakan standar internasional ini harus ditransliterasi walaupun isinya bahasa Arab ya. Jadi hanya menggunakan Times New Roman, mohon maaf, Pak, menggunakan Roman ya. Iya Pak. Ini ya, bagus Pak ininya. Ini banyak-banyak berdoa aja Pak. Ini tinggal ini aja Pak ya. Nanti ini di tampilannya sudah bagus, tetapi jika memungkinkan ini pandangan orang menengok ini enak ininya. Jangan sakit mata misalnya. Ya, siapa? Keliru ya. Ini kayak saya misalnya buka ini kan kok kayak sakit mata saya, nggak bisa lama-lama di sini. Nah, ini terlalu merah mungkin. Silahkan pakai merah, tetapi merahnya ini bagus loh Pak, yang di ininya. Merah marun itu Pak ya. Yang ini nih. Tapi di tampilan ininya jangan merah begini Pak, sakit mata kita nih. Jangan orang takut lama-lama di jurnal Bapak ini.
Saya pikir sudah bagus Pak, ini tinggal ditambahkan sedikit lagi reviewnya. Ini saya yakin ini sudah paham betul bagaimana penilaian Arjuna. Ini sudah, ya ingat Pak ya, Pak Vina, bahwa akreditasi itu sebetulnya ada rahasianya Pak. Gimana Pak rahasianya Pak? Ya tricky. Ya, jadi semua syarat-syarat yang ada itu sedapat mungkin kita penuhi. Iya, jadi sedapat mungkin apapun yang dibilang ya namanya kita dinilai kan, golok di tangan mereka apapun yang dibilang kan ya kita kasih. Ya, walaupun nanti kita berbeda pandangan. Misalnya ini Pak Vina tadi ini berbeda pandangan dengan saya. Tapi kalau misalnya penilaiannya saya kan saya bisa mengurangi nilainya kan. Nah, itu contoh. Jadi tricky, Pak. Jadi apapun yang ada sebenarnya nilainya sudah sangat jelas. Pak Di Arjuna itu silahkan itu kita bisa tahu sendiri dengan evaluasi diri yang jujur. Insya Allah nilainya itulah yang hasil nilai akhir. Tidak akan jauh dari itu. Ya, evaluasi dirinya berapa, Pak? Ketepatan yang mendaftarkan adalah tim dari institusi, Pak. Oh gitu, nggak tahu angkanya, Pak ya? Tidak, belum tahu saya angkanya. Tapi yang direkomendasi oleh tim kami itu adalah Sinta 3, Pak. Sinta 3 ya? Oh ya. Jadi sekitar 60-an berapa begitu loh kalau saya tidak salah ingat itu. Ya, berarti asesor yang akan diturunkan itu hanya 2 orang ya. Berharap jatuhnya di Sinta 3 atau minimal Sinta 4 itu, Pak. Ini. Iya. Berarti kalau ditengok aja, Pak, kalau pengajuannya Sinta 3 yang penuh. Ya. Oh gitu, nggih. Ya, Pak. Yang penuh, jadinya nggak jatuh ke Sinta 4. Ya. Saya bilang itu tricky, Pak. Baik, saya pikir demikian. Pak, ini tidak banyak ini. Terima kasih Pak Vina dari Al-Fusha ya. Al-Arabia ya. Baik, Pak Anton, ini kayaknya sudah waktu tinggal 3 menit lagi. Tidak banyak, ini hanya beberapa yang bisa kita obrak-abrik dalam bahasa jurnal supaya jurnal kita semua jadinya jurnal yang maju semua. Mungkin itu aja Pak Anton. Ada satu request itu sepertinya Pak Mursid ya dari jurnal Ethos, katanya udah nunggu dari tadi pagi. Oh gitu ya, mana ini? Mungkin bisa kita tolong juga kita coba bunga jurnal oh ya, pesannya ada di chat. Kalau sempat ditampilkan. Paling nggak disentuh aja lah Pak Mursid. Disentuh karena ini udah nungguin sepertinya ya Pak ya. Iya. Al-Nisbah. Jurnal Ethos. Ya betul Pak, alhamdulillah Pak. Cakrawala. Ekonomi syariah. Ini mana dia jurnal Ethos? Linknya ada di chat Pak. Di chat itu Pak Mursid ada link yang disertakan ya, jurnal bunga Bank Sacir Tribun AC itu. Di chat Zoom. Saya coba. Pak Mursid belum pernah ke Cirebon kan? Sama Pak Anton. Saya kok nggak dapat linknya nih Pak Anton. Di chat itu Pak. Iya, saya coba tengok dulu. Di chat Zoom itu di pesan terakhir ya di paling bawah. Iya, ada itu. Dari Pak Vidya. Ya, Pak Vidya. Gimana Pak Yai Mahrus? Sambil menunggu Pak Mursid mencari. Jurnal Ethos ya. Sudah ketemu dia. Oh. Ya. Ini ya? Ya, itu dia. Jurnal Ethos, Jurnal Pengabdian Masyarakat ya. Betul, Pak. Dengan Pak Vidya ya? Ya, saya Vidya Ari, Pak. Oke. Oh ya, ini bagus ini Pak. Ini jurnal baru. Lebih bagus itu kalau kita berangkat dari jurnal baru dan ini sudah volume 3 nomor 1. Ini betul-betul sudah ajukan akreditasi, Pak? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya. Baik, kita coba tengok pada editorial team. Nah, ini pada susunannya ini, Pak, ini di samping ini, ya kan? Nah, ini editorial timnya ada. Nah, reviewersnya ini jauh nih, sama dengan yang tadi itu.
Oh ya Pak, Dinaikkan strukturnya aja Pak Pak ya. Dinaikkan aja Pak, biar nggak jauh-jauh, biar nggak susah kita, misalnya asesor mau periksa itu nggak susah-susah. Kalau asesornya kita permudah kan berarti kan nyaman kita. Nah ini editornya, editor in chief, editor. Nah ini Pak sama dengan yang tadi ini susunannya ini Pak. Ini misalnya Scopus ID ini kan bagus. Munculkan Scopus ID-nya Pak. Jangan tulisan Scopus ID. Jadi kan ada Scopus ID-nya dalam bentuk angka. Kemudian ini Sinta ID. Nah untuk skolarnya ini di namanya aja dimunculkan Pak. Ini dibuatkan link, ya kan? Nah ini bisa contoh punya saya Pak ya, ini kan agak sedikit ribet nih kalau panjang begini. Dan ini bagus Pak. Ini bagus, ini termuat semua ini dengan rangkaian ID-ID yang ada ini. Nah saya misalnya mencontohkan punya saya, ini nih Pak, di sini nih. Begitu diklik ini, larinya ke sini Pak. Yang Bapak maksudkan Pak. Ini kan? Ya betul. Yang Bapak maksudkan kan ini. Jadi ada apa namanya? Ada ORCID-nya, ada WOS-nya, ada ResearchGate, ada Sinta, ada Google Scholar. Ya kan? Nah, itu mungkin yang dimaksudkan itu. Nah, jadi dimunculkan di situ aja, Pak. Ininya. Jadi di sininya itu tidak terlalu panjang dia kan? Jadi ini nama saya, misalnya ada Scopus ID, ada Sinta ID. Nah, ini yang saya maksud ini, Pak. ID ini yang dimunculkan ininya untuk jurnalnya ini. Kemudian kita tengok jumlah ininya. Nah, ini sudah sangat bervariatif ya, bervariatif editornya. Tetapi berapa jumlah artikelnya, Pak? 5, Pak. Tiap volumenya 5. Kalau ini sudah memadai ini, ya. Ini sudah. Tapi ini tinggal ditambah, Pak. Jangan hanya Cirebon aja ini. Ya, ini tidak sampai 50% kuota nasional ini, Pak. Jadi kalau misalnya segini misalnya kan ini ada 8, kurang. Kalau rasio refer itu satu artikelnya itu ada, ini editornya, ini sudah cukup. Tapi ini jumlah penyuntingnya ini, Pak, tinggal ditambah yang dari luar. Kalau lebih dari 50% di luar kan nilainya maksimal, Pak. Oh ya, baik, Pak. Ya, kita coba tengok yang reviewers. Sama juga yang lain ini ya. Ini masih kurang ya. Kalau tadi artikelnya 5, berarti di sini minimum ya rasionya ada 10. Ya. Nah, ini baru 6. Ya, ini baru 6. Ini susunannya juga diperbaiki, Pak ya. Susunan ininya ini. Susunan apa yang mesti muncul ini, Pak. Baik, nah, ini ditambahkan buat jejaring ini kan jurnal pengabdian masyarakat, di UIN Araniri ada jurnal pengabdian masyarakat, hampir semua LP2M kan sudah ada jurnal pengabdian masyarakatnya dari tingkat UIN, YIN. Nah, itu kerjasama, Pak. Ini banyak sekali yang bisa didapatkan. Di kelas kita ini juga banyak ini, Pak. Ini dimasukkan aja ini, minimal ada 10. Ya, karena jurnalnya 5. Nah, kemudian kita coba tengok author guidelines-nya. Ya, sudah lengkap ya. Ini memudahkan memandu. Ya. Langsung diinikan dan disiapkan ini ya. Ini tidak ada saran lagi untuk author guidelines-nya, sudah bagus. Kita coba tengok jurnal template-nya. Wah, ini yang saya sebut jurnal yang mau belajar. Jadi baru 3 tahun tampilannya sudah tampilan Scopus ini. Coba ya. Jadi ini tidak ada saran kalau begini. Jadi jurnal ini walaupun baru, tapi ini nilainya sangat tinggi. Ya, jadi ini nengok artikel template-nya aja nih Pak. Maaf saya tidak merayu-rayu. Tetapi ini semuanya lengkap apa yang dibutuhkan dalam penilaian Scopus. Apa itu? Nama jurnalnya lengkap, ya, nama volumenya sekian lengkap, webnya ada, email jurnal ada, kemudian judulnya, penulisnya, kemudian prosesnya ini menunjukkan kualitas Pak di sini. Jadi ketika jurnal itu
ada catatan mulai dari diterimanya, kemudian maaf, ini bukan receipt, ini mungkin perlu diperbaiki Pak. Ini ambil aja submitted. Oh ya, submitted ya Pak ya. Ini aja diganti aja Pak, ini submitted, kemudian nanti accepted. Nah ingat Pak, kalau standarnya Scopus pasti kita akan tinggi di Sinta. Nah di Scopus itu Pak, standar sebuah artikel itu terbit dari submitted ke publish itu minimum 2,5 bulan. Oh, iya. Minimum 2,5 bulan. Tinggal dijaga aja Pak yang di sini. Ini saya tengok ini pengelolanya ini Scopus banget ini ya. Saya tidak ada masukan lagi di sini. Author guideline bagus, kemudian ini tinggal editornya sama reviewernya aja berarti Pak Vidya. Nah, ini dengan melihat tampilan seperti ini Pak ya. Ini berarti jurnal ini sudah dikelola dengan baik. Ya, jadi apa yang dibutuhkan oleh asesor ini semua sudah lengkap. Ini saya coba tambahkan, kita coba tengok yang publication ethic yang menjadi jantungnya juga. Ya, lengkap ya, lengkap Pak. Ini tidak ragu saya Pak, tidak ragu ya. Kita coba tengok yang ini artikelnya, yang terbaru. Kita coba tengok sampel 1 Pak ya. PDF-nya aktif Pak ya? PDF-nya aktif Pak, ada di sebelah. Nah ya Pak, itu Pak. Nah ini contoh receipt, ini tanggal 12 bulan 3 ini. Ya. Ini 26 bulan 4. Nah ini selisihnya agak bulan. Agak dekat Pak, tetapi di sini ya di sini ini 1 bulan ya. Ya, kalau mau nanti ke depan, ini berarti ke depan Pak, 2,5 bulan Pak. Ya, perbaikan ya Pak ya. Ya, perbaikan ke depan. Nah, ini Pak saran saya kalau mau kesempurnaan sama dengan jurnalnya dari IIKI tadi. Nah, kalau mau bekerja lebih Pak, ini untuk bekerja ke depan kita tidak tahu. Sudah ada jurnal yang Scopus itu samarah bisa jadi sampel itu berbahasa Indonesia, tapi diterima oleh Scopus. Nah, kita menggunakan minimum kriteria. Apa itu? Judulnya, abstrak, sama keywordnya itu berbahasa Inggris. Itu oleh pihak Scopus diakui sebagai minimum kriterianya itu Pak. Nah itu Pak Vidya, kalau mau bekerja lebih ya kan nggak berat ini menerjemahkan judul, kemudian keywordnya, abstraknya aja sudah berbahasa Inggris, mengapa kita tidak tambahkan keywordnya sekalian? Dan ini sedapat mungkin muncul Pak ya, ini tidak muncul nih. Keyword itu kami satukan Pak. Apa ada pengumpulan keyword Pak di bawah lagi di bawah per artikel Pak. Per artikel dia per artikel ya. Mungkin dimunculkan Pak. Oh iya baik Pak. Sedapat mungkin kan ada di dalam isi OJS ini kan muncul itu yang mana-mana yang dimunculkan di tampilan pertama. Itu keyword itu iya, Pak. Sangat penting. Ya, keyword itu sangat penting kita munculkan. Jadi kalau mau bekerja lebih Pak, syukur-syukur ini diterjemahkan judul abstrak Inggris, syukur sebagiannya nanti belajar setengahnya berbahasa Inggris, setengahnya berbahasa Indonesia. Saya pikir ini bagus, ini tinggal disubmitkan aja ke Arjuna, ini saya yakin sama dengan jurnal tadi dari IIKI, jurnal Alfanar, ini juga bisa meraih Sinta 2. Mudah-mudahan isinya tidak quick submit Pak ya. Kalau quick submit saya angkat tangan Pak. Kalau quick submit paling tinggi itu Sinta 4 kalau quick submit. Iya Pak. Ya, karena di situ ada kualitas penyuntingan. Ya, tapi kalau mudah-mudahan kalau JS penuh ini bisa Sinta 2 dengan melihat tampilan yang ada seperti ini. Saya pikir demikian Pak ya, Pak Vidya sama Pak Ari. Pak Vidya. Terima kasih Pak Mursid. Baik, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan ke Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Mursid yang sudah meluangkan waktunya ya. Banyak ilmu tentunya kita dapatkan. Meskipun ada yang keluar masuk ini karena apa ya? Mungkin karena jaringan atau apa. Ya, ini tentunya kita berharap tetap semangat Bapak Ibu. Apa yang menjadi masukan-masukan dari Pak Mursid, sekali lagi catatannya adalah untuk kita semua ya, bukan hanya di jurnal yang sudah sempat dibedah, tapi yang belum dibedah pun menjadi catatan. Baik, sebelum saya kembalikan ke host,
Untuk dokumentasi ya Bapak Ibu ya, mohon menampilkan wajah sebentar. Saya akan screenshot ini foto bersama biar kelihatan lah ya, sebentar barang 1-2 menit ya Bapak Ibu ya. Mohon Bu Hardianti, kemudian Pak Bahrun, Pak Hamzah, ini Pak Acip ya, Pak siapa lagi nih? Pak Yai Mahrus. Ini Pak Yai Mahrus masa nggak dimasukkan reviewer di jurnal Cirebon? Ini melupakan orang sendiri. Saya nggak dikenal Mas, tenang aja. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, kita akan foto bersama dan dalam hitungan ke-3 ya. Ya, ini masih ada yang belum, saya nggak tahu apa orangnya ada atau enggak ini ya. Saya nggak usah ya. Oke. Bisa dimaklumi karena saya dengar lagi ada musibah di tetangga Pak Marus ya. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya angkat jempol sekali Bapak Ibu biar ini nampak ada perbedaan dengan foto sebelumnya. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini saya kembalikan kepada host ya Pak Ila Rahmatin. Untuk sesi ini mohon diperbanyak maaf jika ada yang tidak tepat ya. Pada prinsipnya kita berupaya membantu semaksimal mungkin, termasuk terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Pak Mursid ya sudah meluangkan waktu, ilmu, pengalaman kepada kita semua. Mari kita akhiri bersama kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.